Dengan senyum tajam yang menggantung dari sudut mulut monster itu, dia menginjak tanah persegi itu selangkah demi selangkah, dan langkah kaki yang renyah terdengar seperti semacam suara sihir yang mendesak, yang mengejutkan mereka bertiga. Hanya saja di aula raksasa yang aneh di belakangnya, masih ada dua lingkaran cahaya misterius yang diam-diam jatuh, yang disuntikkan ke tubuh pemuda jahat itu sedikit demi sedikit, membuat kekuatan yang sudah menakutkan di tubuhnya semakin suram. Adalah dewa jahat kedua. Mu Yingying menatap pria ini dengan mata serius, ketakutan yang hampir datang dari lubuk jiwanya membuat tubuh yang terakhir bergetar sedikit. Kekuatan orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Ada yang salah, dilihat dari fluktuasi segel reinkarnasi Tuan, orang ini sepertinya bukan dewa jahat kedua. Piano ajaib di tangan Xiao Yi melonjak, tidak peduli seberapa besar serangan itu terjadi, ketika itu memukul yang terakhir, seolah-olah angin sepoi-sepoi umumnya ringan, dan tidak ada kekuatan serangan sama sekali. Kamu adalah dewa jahat kedua. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan penindasan yang telah lama hilang. Jelas, kekuatan orang ini membuat Xiao Yan merasa sedikit tertekan. Jadi bagaimana jika ya, bagaimana jika tidak? Menghadapi pertanyaan Xiao Yan, pemuda mengerikan itu menyeringai, dan senyum suram itu disertai dengan semburan bisikan jahat. Kalian berdua berpura-pura menyerang dari samping, dan kalian tidak boleh ikut campur secara langsung dalam pertempuran tingkat seperti itu. Bang! Xiao Yan menyelesaikan instruksinya, tubuhnya melonjak, dan dia melangkah langsung ke tanah. Meskipun identitas sebenarnya dari orang ini masih belum jelas, tetapi berdasarkan intuisi dan kekuatan jiwa, ini adalah musuh yang tangguh. Sepertinya ada sesuatu yang menarik di tubuhmu. Melihat kedatangan Xiao Yan, pemuda mengerikan itu memiliki nada yang aneh, matanya tertuju pada Xiao Yan, dan fluktuasi serakah di wajahnya tidak dapat ditambahkan. Ada ketidakpedulian tertentu dalam suaranya, tanpa jejak emosi, yang membuat orang merasa sedikit kedinginan di lubuk hati mereka. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi tidak dapat disangkal mengangkat bahu dan tersenyum. Dari saat dia melangkah ke penjara penindas iblis, Xiao Yan tahu bahwa penjara penindas iblis kedua ini jelas merupakan sarang naga dan harimau, dan dia sudah siap untuk kalah keduanya. Bagaimanapun, Yaoji harus diselamatkan, ini adalah satu-satunya kesempatan jika gagal, saya khawatir Yaoji akan jatuh ke dalam situasi yang lebih berbahaya karena tindakan terburu-buru dari mereka bertiga. Meskipun kekuatanmu tidak sebagus lelaki tua yang menyebalkan itu sudah cukup untuk bermain denganku sebentar. Aku harap kamu tidak mati terlalu cepat. Setelah beberapa saat, suara anak laki-laki jahat yang masih muda dan serak itu menyapu, keluar lagi halo dua warna aneh mulai bekerja. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Tubuh emas abadi, raksasa emas besar, dengan peningkatan api 9 warna, langsung menyelimuti Xiao Yi dan Mu Yingying. Dalam pertempuran, hampir tidak ada kesempatan untuk dua orang untuk campur tangan. Di atas tubuh emas abadi, kekuatan besar reinkarnasi dan api suci mekar, menerangi seluruh dunia menjadi area emas, sangat cemerlang. Bukan kekuatan yang buruk, tapi sayangnya itu tidak cukup, hulah. Melihat kekuatan Xiao Yan yang menakutkan dan besar, pemuda jahat itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dunia di sekitarnya tiba-tiba runtuh, seolah-olah ditekan oleh kekuatan yang menakutkan. Kekuatan semacam itu sangat aneh bahkan tidak bisa dikenali dengan mata telanjang, tapi kekuatannya nyata. Kekuatan api suci, 9 pola suci. Dengan pendekatan berbahaya seperti itu, suara Xiao Yan tiba-tiba meledak, dan api 9 warna langsung berubah menjadi 9 pola api kuno dan misterius, perlahan-lahan berlindung di samping tubuh emas abadi. Lingkaran halo api terus berfluktuasi, membuat getaran di langit semakin besar. Bunuh aku. Melihat cara gemuruh Xiao Yan, sosok jahat itu tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Kekuatan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk, dan lapisan kekosongan di sekitarnya runtuh, seolah-olah gumpalan kekuatan hampa meraung dan langsung mengenai tubuh emas abadi. Boom! Pada saat kedua kekuatan bertabrakan, seluruh dunia berada dalam kekacauan, dan lingkaran riak energi yang mengandung kekuatan ilahi dan jahat menyebar dari udara, merobek semuanya di sini. Gunung, sungai, dan bahkan tanah di atas alun-alun terkoyak dan runtuh pada saat yang sama, dan seluruh penjara kota iblis tiba-tiba terbakar. Sungguh menakjubkan untuk menampilkan kekuatan mengerikan seperti itu dari serangan sederhana ini. Aneh, kekuatan orang ini sepertinya bukan level ke-8. Atau, dia sangat tidak terbiasa dengan penggunaan kekuatan. Setelah bertarung, Xiao Yan sepertinya menemukan beberapa kekurangan. Kekuatan dalam tubuh pemuda jahat memang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik dari reinkarnasi 8 kali lipat, tetapi penggunaan kekuatan yang terakhir keterlaluan perasaan seperti itu,
jika seseorang duduk di gunung emas dan gunung perak tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya, dia hanya akan merusak hal-hal surgawi. Orang bodoh pada umumnya. Xiaoyan, kalau begitu. Dalam sekejap, dua sosok di bawah perlindungan tubuh emas abadi di langit berbicara pada saat yang sama, dan 6 kelompok sumber api murni perlahan-lahan bergegas menuju posisi Xiaoyan. Ayo selesaikan secepat mungkin. Xiaoyan mengambil 6 api suci dan bergumam. Meskipun 6 api suci ini berada di peringkat paling bawah, mereka memiliki atribut yang berbeda. Penggabungan puluhan api suci mungkin lebih menakutkan daripada fusi manapun sebelum saya. Sesyah. Dalam sekejap, tanpa ragu-ragu, mobil ringan itu digunakan seperti mobil, dan 15 pola suci bergabung, dan mata api kecil menggantung tinggi di langit diam-diam tidak aktif, seperti mata api yang sangat merusak. Setelah mekar, dengan kekuatan penghancur seperti itu, bahkan dewa jahat kedua yang sekuat tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, saya khawatir dia akan terluka parah dalam sekejap. Bahkan dengan fluktuasi seperti itu telah mencapai kategori setengah dewa yang sebenarnya. Sama sekali tidak menyenangkan. Merasakan serangan dahsyat di belakang Xiaoyan, mata bocah jahat itu sedikit menyusut, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya benar-benar mendidih. Api suci yang menakutkan tersapu, tidak peduli kekuatan menakutkan apa yang ditampilkan pemuda jahat ini, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar tenggelam di bawah gelombang energi api suci, dan seluruh dunia kembali ke ketenangan lagi pelipis ditato. Kawat tidak bergerak, aneh. Xiaoyan sama sekali tidak senang setelah Seon menyerang yang terakhir dengan satu pukulan. Teknik tingkat dewa semu cukup kuat untuk Xiaoyan untuk melakukan 2 teknik bertarung tingkat setengah dewa pada saat yang sama. Tapi jenis keterampilan bertarung barusan serangan kuat, banyak api suci di tubuh benar-benar merasakan 2 kekuatan yang sama sekali berbeda dari tubuh pemuda jahat itu. Salah satu kekuatan membuat Seng Yan sangat bahagia, terutama Wulu Zilingyan adalah yang terpanas, dan kekuatan lainnya sangat jahat, yang membuat Seng Yan dibenci di tubuh dan kedua kekuatan ini milik orang ini. Apakah orang ini penjaga yang menjaga aula raksasa, bukan dewa jahat kedua? Tapi ada apa dengan nafas yang sebanding dengan reinkarnasi 8 kali lipat? Banyak pertanyaan muncul di hatiku. Xiaoyan, kakak kedua, gerbang aula raksasa terbuka. Tepat saat pikiran Xiaoyan melintas, aula megah yang abadi di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat, setinggi puluhan meter, perlahan terbuka, dan jalan yang terang tercermin di depan semua orang. Tepat setelah menghapus pemuda jahat itu, aula raksasa yang tertutup debu tiba-tiba membuka pintu masuk, yang membuat pikiran Xiaoyan menjadi waspada. Sungguh gelombang yang hangat. Tubuh Xiaoyi dan Mu Yingying bermandikan lingkaran cahaya ungu, dan kenyamanan yang tak terlukiskan muncul. Aneh, sepertinya tidak ada aura jahat di sini. Melihat jalan terang menuju aula raksasa di depannya, alis Xiaoyan menegang. Dunia ini telah saya jelajahi dengan hati-hati, kecuali di aula raksasa ini. Dewa jahat kedua dan Yaoji tidak memiliki tempat persembunyian lain sama sekali. Namun, dilihat dari kemampuan Yaoji dan dewa jahat kedua Tongtian, tampaknya tak satu pun dari mereka mampu melenyapkan yang lain. Ini adalah sesuatu yang diketahui Xiaoyan ketika peri api mengumpulkan api suci. Pergi, hati-hati. Meskipun masih ada banyak pertanyaan di hatiku, aku hanya bisa menggertakkan gigiku dan masuk untuk mencari tahu. Melangkah ke aula di sepanjang jalan cahaya, pemandangan yang sangat aneh mulai terlihat. Tidak ada pemandangan suram dan jahat di depannya. Sebaliknya, itu adalah aula yang sangat terang, seperti rumah yang elegan. Ada patung batu di aula, dan kolam tanpa dasar tampaknya dunia di dunia ini aula besar adalah rumah yang megah. Itu hanya membuat hati Xiaoyan bingung, air di kolam di depannya sepertinya menunjukkan semacam warna merah berdarah, seolah-olah beberapa roh jahat yang tak tertandingi di penjara dan ditekan di bawahnya. Melihat sekeliling, ada banyak rumah di mansion ini, semua jenis dekorasi tersedia, dan bahkan penuh dengan banyak guas pemerah pipi khusus wanita, rok panjang dan pakaian Konghucu, yang seindah kamar kerja wanita. Perasaan aneh seperti itu menggerakkan hati Xiaoyan. Tampaknya apa yang mereka masuki sekarang bukanlah yang disebut penjara setan kota kedua, tetapi rumah besar seorang wanita fana. Aku tidak menemukan nafas dan jejak keagungan Yaoji. Xiaoyi melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan aura yang mencurigakan, tetapi matanya terkunci pada patung batu aneh di depannya. Wajah patung batu ini sangat aneh, bukan wajah Yaoji, tetapi fluktuasi yang dikeluarkan oleh tanda reinkarnasi di tubuh, hanya patung batu yang paling kejam. Aku belum menemukan jejak. Dewa jahat kedua tubuh Mu Yingying perlahan naik dengan api 5 warna, bahkan jika dia memiliki energi cahaya dan suci sebagai sumbernya, dia tidak merasakan sesuatu yang salah. Tampaknya selain pemuda jahat tadi,
sosok dewa jahat kedua telah lama menghilang. Itu sangat sunyi sehingga hati mereka berkedut. Kakak kedua, datang dan lihatlah. Meskipun patung batu ini bukan wajah mahkota Yaoji, itu sedikit terkejut. Xiaoyi menatap patung batu itu dan ragu-ragu. Di seluruh aula, yang paling menarik perhatian adalah kolam renang dan patung batu. Ekspresi dan mata patung batu semua mengawasi kolam, seolah-olah mereka sedang menjaga sesuatu. Namun, tidak peduli seberapa mengerikan gerbang yang ditampilkan oleh beberapa orang, mereka tidak dapat dengan jelas mendeteksi anomali di kolam dan misteri di patung batu. Patung batu di aula raksasa tidak dapat diidentifikasi sama sekali, tetapi aura yang mengesankan di atasnya membuat ketiga orang itu gelisah. Ini seharusnya patung batu di bawah mahkota Yaoji. Bagaimanapun, kekuatan lelaki tuanya tidak akan pernah hilang dari dewa jahat kedua. Setelah memeriksanya lagi, dia menemukan bahwa tidak ada aura jahat di batu itu, patung, tetapi sedikit iblis, kekuatan ungu yang ekstrim mengelilingi patung batu, dan ada gelombang samar yang membuat Xiaoyi bahagia. Itulah kekuatan sihir. Hanya saja Xiaoyi tidak menyadari bahwa selain kekuatan semacam ini, ada gelombang jahat samar di patung batu, seperti binatang pemakan manusia yang rakus, memancarkan gelombang roh jahat. Sepertinya ada vitalitas yang lemah di patung batu ini. Xiaoyi, coba gunakan segel samsara, kami akan melindungimu. Xiaoyan berkata dengan tenang, kekuatan di sekitarnya semakin membengkak. Oke, sama seperti Xiaoyi setuju, dia tiba-tiba diam-diam mengelilingi patung batu itu, dengan tanda reinkarnasi yang menyihir di antara alisnya, perlahan melepaskan keagungan misterius yang tak ada habisnya. Cahaya ungu menyapu keluar dari segel reinkarnasi, dan kemudian tersebar di patung batu. Ada ledakan suara piano yang lemah melonjak di seluruh aula raksasa, dan kekuatan yang sangat murni mengalir keluar dari patung batu sedikit demi sedikit. Dengan munculnya gerakan seperti itu, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa memang ada semacam aura di dalam patung batu yang perlahan pulih, tetapi kekuatan di tubuhnya terasa tidak nyaman untuk sementara waktu, terutama oleh karena itu, fluktuasi dari Zushen Ruler adalah yang paling kejam. Sumber kekuatan Yaoji sangat murni, belum lagi yang terakhir adalah istri tercinta dari Raja Suci. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi penguasa Zushen di bawah Raja Suci untuk membuat gerakan aneh seperti itu. Pita ungu melonjak dengan cepat. Setelah beberapa saat, debu dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke patung batu itu. Sosok peri yang tercekik melepaskan diri dari patung batu dan melihat mereka bertiga. Pada saat pria itu bangun, seluruh aula raksasa tiba-tiba bergetar, dan gelombang yang sangat kuat perlahan menyebar. Garis keturunanku. Yaoji baru saja bangun, dia tampaknya tidak ragu-ragu, dan matanya yang indah mengalihkan pandangannya, matanya yang tenang tertuju pada Xiaoyi, dan perasaan berubah-ubah muncul. Tuan, melihat sosok yang tak tertandingi dan cantik di depannya ini, alis Xiaoyi berfluktuasi lebih dan lebih keras, suaranya yang serak penuh dengan gerakan, dan sedikit air mata mengalir di pipinya. Yaoji adalah Dewi Peri Api mereka. Munculnya ilmu sihir semua berkat dia. Sejak Perang Dunia Pertama, status dan kekuatan Peri Api anjlok. Sekarang Yaoji berhasil diselamatkan, kejayaan klan Fire Elf secara alami akan kembali ke puncaknya, dan bahkan masalah menyelamatkan klan Xiao memiliki banyak kepercayaan. Xiaoyan Xiao, Yi di samping sangat gembira, tapi Mu Yingying sedikit menyadari ada sesuatu yang salah. Di bawah wajah tersenyum Xiaoyan, sepertinya ada kekuatan mengerikan yang mengerikan. Warisan segel reinkarnasi tidak sempurna, jadi terimalah warisanku di sini. Yaoji tampak tenang, dan kemudian perlahan-lahan merentangkan lengannya yang ramping, dengan lembut menghiasi tubuh Xiaoyi, sentuhan cahaya ungu halo muncul entah dari mana. Terima kasih, Tuan. Pada saat ini, segel reinkarnasi di tubuh Xiaoyi juga memancarkan sentuhan fluktuasi panas, dan kemudian dia menutup matanya dengan tenang, menunggu untuk menerima warisan yang sempurna. Dan tepat ketika gelombang energi halo Yaoji hendak menutupi tubuh Xiaoyi, sebuah telapak tangan yang aneh dengan mudah mendorong tubuh Xiaoyi menjauh. Kakak kedua, merasakan kekuatan tolak yang besar di sekelilingnya, Xiaoyi mau tidak mau membuka matanya. Sebelum suara Xiaoyi benar-benar jatuh, dia melihat Xiaoyan di sampingnya meraih Mu Yingying dan dirinya sendiri di tangannya, dan api agung surga dan bumi muncul dari seluruh tubuh, bekerja sama dengan kekuatan formasi yang telah lama diam, waktu di dalam tubuh, mengembun sebuah nyala api yang mengerikan meledak, benar-benar mengelilingi aula dan mansion, membakarnya. Kamu bukan Yaoji, apakah aku benar, Yin Course Evil God? Mata Xiaoyan sangat waspada, menatap pria di depannya, aura pembunuh yang sangat dingin meresap. Kakak kedua, apa kamu? Mendengar suara rendah dingin Xiaoyan, kegembiraan di mata Xiaoyi langsung menghilang.
Alih-alih ekspresi yang bermartabat, jelas, antara segel reinkarnasi dan Xiaoyan, Yi Xiaoyi memilih untuk mempercayai terakhir tanpa syarat. Tetapi jika pria di depannya adalah apa yang disebut dewa jahat kedua, mengapa segel samsara memancarkan fluktuasi aneh seperti itu? Mungkinkah Yaoji ini adalah Yaoji palsu? Keturunan klan Xiao, kenapa kamu mengatakan ini? Sosok yang diduga sebagai Yaoji palsu itu terkejut dengan perkataan Xiaoyan, namun tidak ada ekspresi di wajahnya, dia hanya menoleh sedikit untuk menatap Xiaoyan. Xiaoyan, mungkinkah itu kesalahan? Mu Yingying juga menoleh untuk melihat Xiaoyan, ekspresinya sangat bingung. Yang mulia Yaoji adalah pendiri kekuatan sihir. Saya berani menyimpulkan, Anda bukan Yaoji, tapi dewa jahat kedua. Tanpa ragu, ketiga sosok itu langsung membuka jarak ratusan meter dari Yaoji. Formasi api yang didominasi oleh kekuatan api suci Xiaoyan melonjak hebat, dan langit dan bumi dipenjarakan oleh energi suci yang mengerikan. Aku tidak tahu di mana aku melakukan kesalahan. Pada saat ini, Yaoji palsu tidak berdalih, tetapi matanya penuh kejutan. Melihat Xiaoyan, bahkan suaranya yang awalnya lembut menjadi banyak cuek. Penyamaranmu sangat bagus, sayang sekali aku memiliki artefak ilahi yang dapat membedakan keaslian dari yang palsu. Pada saat ini, Xiaoyan menyeringai, dan semangat juang yang tak ada habisnya memenuhi tubuhnya. Alasan mengapa penjara iblis kota kedua ini terlihat seperti ini adalah karena semuanya adalah konspirasi dari dewa jahat kedua, tapi apa tujuannya? Bahkan sekarang, masih banyak misteri yang belum terpecahkan tentang Yaoji, dewa jahat kedua dan penjara penekan iblis, yang masih menghantui Xiaoyan. Saya awalnya berpikir bahwa orang-orang yang datang untuk menyelamatkan Yaoji akan menjadi beberapa pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak dunia seribu besar. Tetapi saya tidak berharap itu hanya 3 anak laki-laki berbulu. Tidak masalah, hari ini, aku akan pergi dari sini dan membawa dengan kekuatan Yaoji untuk menghancurkan dunia besarmu di masa depan. Sikap Yaoji palsu itu tampak sedikit gila, kata-kata dan tindakannya membuat pikirannya sedikit dingin, dan gelombang kejahatan ekstrim perlahan muncul dari tubuhnya. Fluktuasi semacam itu sebenarnya sama dengan napas dewa jahat yang dia rasakan di peri api di awal. Dewa jahat Yin mayat, ini adalah tempat pemakamanmu. Menghadapi kegilaan dewa jahat mayat Yin, Xiaoyan tersenyum sedikit, dengan guntur tak berujung dan nyala api naik di matanya pada saat yang sama. Konyol, sangat kuat seperti Yaoji mendekati urutan kekuatan reinkarnasi ketujuh, namun aku tidak bisa menyangkal, kamu hanya berdasarkan kekuatan kuasi Yayama ini. Omong kosong, rumble. Yaoji palsu mencibir, segera memperlambat tangan perlahan memegangnya ke posisi Xiaoyan. Saya melihat bahwa kekosongan dari mansion istana besar ini tiba-tiba berguling dengan keras. Beberapa saat kemudian, ada ledakan suara aneh dari kehampaan mansion. Melihat ke atas, rantai berwarna darah tiba-tiba terbang dari sekitar mansion istana raksasa. Ada kekuatan dari Yang Mulia Yaoji. Ini apa yang terjadi di sini? Melihat Yaoji palsu yang awalnya pendiam tiba-tiba menjadi sangat ganas, ada dengungan di benak Xiaoyi. Yaoji adalah pembangkit tenaga listrik puncak dari dunia seribu besar, dan juga pendiri kekuatan sihir. Jika pembangkit tenaga listrik seperti itu ditelan oleh dewa jahat kedua, itu akan menjadi kerugian besar bagi dunia seribu besar. Ledakan. Menghadapi serangan pertama Yaoji, formasi kuno api mengerikan melonjak, dan lingkaran riak energi api muncul, yang ternyata mudah diselesaikan, tetapi inti dari formasi ini hanya 700.000, jauh dari tidak cukup untuk terus melawan serangan terakhir. Yang Mulia Yaoji tidak akan jatuh, begitu pula dewa jahat kedua. Orang di luar gerbang barusan adalah perpaduan kekuatan Yaoji dan kekuatan dewa jahat, tapi sayangnya Kong memiliki kekuatan, dan pencapaiannya terlalu rendah. Mata Xiaoyan terus berputar, konsumsi formasi yang dibuat sendiri sangat besar, dan itu tidak dapat mendukung kekuatan terlalu lama dan dewa jahat kedua yang memiliki kekuatan Yaoji itu aneh. Itu tidak hanya mengandung kekuatan jahat, itu juga mengandung kekuatan Yaoji. Di bawah pengaruh dua kekuatan, serangan Xiaoyan sangat melemah. Tampilan dewa benar-benar membutuhkan media, tetapi aturan semacam ini tampaknya tidak berlaku untuk Xiaoyan, bahkan jika itu hanya berdasarkan transformasi dewa naga, atau kekuatan Fen Jue dan Seng Yan, Xiaoyan sudah cukup untuk menampilkan keterampilan bertarung tingkat demigod yang sebenarnya. Tetapi, bahkan jika itu hanya menyatu dengan puluhan api suci di alun-alun, kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari keterampilan bertarung tingkat setengah dewa biasa. Tampaknya dia ingin melakukan pukulan yang menghancurkan langit yang melampaui keterampilan bertarung tingkat setengah dewa, terlalu tidak diketahui. Aku tidak tahu seberapa tebal langit, aku akan membiarkanmu dimakamkan di sini hari ini. Azimat darah mayat, di wajah cantik Yaoji palsu,
senyum menawan dan berbahaya tiba-tiba meledak, dan kemudian darah merah, kekuatan ungu yang tak terhitung jumlahnya itu muncul dan perlahan-lahan berkumpul di tangan batu gioknya. Halo yang menyilaukan berkedip, dan rune kuno dan jahat perlahan turun ke aula raksasa. Dengan munculnya rune ini, formasi api di seluruh aula raksasa sedikit bergetar, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya. Bahkan rune jahat pun dipenuhi dengan paksaan aneh yang menyelimuti Xiao Yan dan yang lainnya. Pilar suci guntur. Pada saat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lemah, mengabaikan formasi api di sekitarnya. Sebuah buku sederhana sedikit merangkak di depannya, dan aura mengerikan yang mengguncang dunia perlahan menyebar. Suara guntur, yang tiba-tiba ditransmisikan dari buku kuno, tiba-tiba meledak di kehampaan ini. Pada saat yang sama, pilar abu-abu guntur seukuran lengan tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Xiao Yan, dan segera berjongkok dengan tenang di depannya. Lei Zhu tampaknya sangat kecil, tetapi penuh dengan garis mati abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis ini perlahan-lahan berdetak, dan kekuatan kekerasan telah melepaskan kekuatan luar biasa, dan ada perasaan samar untuk melawan pukulan kuat dari Yao Ji palsu di depannya, lacak. Hah, kekuatan Raja Petir. Baiklah, hari ini, aku akan membunuhmu sepenuhnya di sini. Cahaya berwarna darah dari langit menetes seperti hujan darah, membentuk seluruh dunia menjadi raksasa, kedap udara, jaring jahat salah satu rune dua warna yang berkedip darah dan ungu perlahan-lahan bergerak dan jatuh fluktuasi di dalamnya sangat menakutkan. Aku tidak bisa memintanya. Boom! Dengan suara, dua serangan, seperti dua meteorit raksasa jatuh dari langit, benar-benar hancur bersama, dan fluktuasi di sepanjang jalan tiba-tiba mengungkapkan wajah sebenarnya dari dunia ini. Darah, roh-roh jahat, dan kekuatan jahat sihir tersebar di kehampaan, dan kesuraman dan dingin tidak ada habisnya ternyata gambar gunung, sungai, dan sungai sebelumnya hanyalah penutup mata. Hanya saja di ujung jurang suci yang gelap ini, tampaknya ada lapisan tebal kristal ungu, yang sepenuhnya menyegel area ini dan dunia besar lapisan kristal ungu penuh dengan kekuatan suci yang mengerikan, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak dapat merobeknya tanpa izin, atau bahkan melarikan diri dari sini. Tampaknya apa yang disebut jurang suci gelap ini adalah dunia jadi yang hanya bisa dimasuki dan tidak bisa keluar. Kemampuannya tidak kecil. Pukulan yang mengguncang langit dari keduanya berubah menjadi riak energi ganas yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di mana-mana, benar-benar mengelupas wajah suram dari seluruh penjara penindasan iblis. Namun, serangan keduanya terbagi rata. Di sisi lain, kolom guntur menyilaukan Xiao Yan langsung dimusnahkan di bawah rune jahat. Tampaknya gelombang serangan yang diseduh oleh yang terakhir jauh lebih kuat daripada pertarungan tingkat setengah dewa biasa, keterampilan. Untuk sementara, senyum menghina muncul di sudut mulut Yao Ji palsu, dan energi darah merah yang tak terhitung jumlahnya melonjak, seperti sekelompok setan menari liar, mengguncang hati orang. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan Xiao Yan sangat kuat. Jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia akan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan cepat atau lambat, dan tujuannya tidak seperti itu. Feng Jue, Magic Qin. Setelah itu, Xiao Yi dan Mu Yingying saling berpandangan, dengan kekuatan suci dan jahat yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitar tubuh mereka, bahkan mencoba mengikis yang terakhir. Kaca. Meskipun kekuatan keduanya tampaknya sangat kuat, ketika mereka mengenai Yao Ji palsu, mereka sama pengecutnya seperti ngengat yang sedang memadamkan api, dan mereka langsung dimusnahkan, dan rasa putus asa tidak bisa tidak muncul dalam diri mereka. Hatiku, kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Melihat ini, Xiao Yan membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya menjadi gila. Jelas, ini adalah peran yang sangat rumit. Sepertinya ada sesuatu di kolam ini. Dengan pengetahuannya tentang segel samsara, Mu Yingying merasakan hawa dingin yang menggigit dari kolam merah darah yang tak berujung. Dunia bawah penuh dengan semacam fluktuasi misterius, dan fluktuasi itu tidak seperti sesuatu yang sangat jahat dan jahat, tetapi ternyata sangat suci. Dinasti 10.000 mayat. Dengan dasi, Yao Ji palsu tidak ragu lagi, dan sambil melambaikannya, mayat darah merah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir keluar dari kehampaan ke segala arah, dengan mata merah, dan sosok menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh. Pola jahat yang mengerikan. Adegan ini seperti hari kiamat yang nyata, darah merah berserakan di tanah, dan fluktuasi kejahatan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya adalah penjahat yang baru saja melepaskan diri dari kandang mereka, dan mereka meluncurkan serangan paling mematikan pada Xiao Yan dan ketiganya. Mereka terus-menerus seluruh dunia angin suram bertiup, dan itu sangat ganas dan bergerak. Sungguh fluktuasi yang mengerikan, hierarki reinkarnasi 8 kali lipat benar-benar kuat. Melihat dunia iblis pendekan yang gelap dan keruh ini,
mata Xiaoyan terangkat dengan guntur dan api yang tak berujung pada saat yang sama. Kekuatan Dewa Mayat Jahat itu menakutkan, dan sekarang ia mengendalikan kekuatan Yaoji. Saya khawatir hanya kombinasi api suci dan guntur yang dapat digunakan untuk mengancamnya. Bagaimanapun, keterampilan bertarung tingkat setengah dewa biasa tampaknya tidak menyebabkan kerusakan destruktif untuk itu. Boom! Teks suci Lei diperlahan berubah, dengan guntur tak berujung miring di atasnya, mengguncang hal-hal jahat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh penjara penindasan iblis bersenandung, dan menambahkan api-api suci di samping, seluruh dunia penuh dengan masalah serius. Roh. Satu jenis kekuatan tidak bisa menjadi ancaman baginya, di bawah restu dari dua negara adidaya ini, aku takut bahkan Yaoji palsu hari ini tidak bisa menahan detak jantungnya. Bunuh aku. Niat membunuh dari langit miring seperti bendungan yang meledak, dan mayat berdarah yang tak terhitung jumlahnya tidak takut akan hidup dan mati. Kekosongan itu sedikit bergetar. Puff. Mayat darah yang tak terhitung jumlahnya mengikuti satu demi satu, tetapi sesaat kemudian, di bawah kekuatan mengerikan Xiaoyan, mereka dengan mudah dihancurkan oleh pembomannya, berubah menjadi potongan-potongan abu, dan menghilang di dunia ini. Seluruh dunia benar-benar diterjemahkan sebagai lautan berdarah. Jatuh. Lautan darah menggulung di langit, dan gelombang berwarna darah dari ribuan zang merangkak di kaki Yaoji palsu. Tampaknya yang terakhir benar-benar dapat menghancurkan dunia ini dengan gerakan tunggal. Seluruh dunia, semua bersujud di kakinya. Namun terlepas dari ini, dunia di ujung jurang suci yang gelap ini masih memiliki lingkaran lapisan kristal ungu, yang penuh dengan kekuatan, bahkan Dewa Mayat Jahat saat ini tidak dapat mengguncangnya. Api. Lei Xian. Dua suara yang sangat agung, seperti raja tertinggi tertentu yang bertanggung jawab atas langit, sedang membuat semacam serangan mengerikan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Guntur abu-abu berdenyut perlahan, membentuk setelan guntur abu-abu dalam sekejap, yang dipenuhi dengan gelombang kematian dengan keheningan segalanya, dan ada kursi jiwa api yang luar biasa di samping, memberkati setelan guntur, dan keduanya gelombang, itu dalam kategori keterampilan bertarung yang dekat dengan tingkat setengah dewa, dan sekarang setelah terintegrasi, fluktuasi antara lampu listrik dan batu membuatnya lambat untuk bernapas. Lei di Cannon Fire God Throne Fusion. Flame Thunder God System. Kedua skill bertarung tingkat demigod itu langsung menyatu, dan riak energi yang meluap dari mereka tampaknya dapat dengan mudah menghancurkan segalanya. Fluktuasi, jejak, dan gerakan fusi semacam itu bahkan lebih sulit daripada fusi api suci biasa. Dia menyeringai, tidak peduli seberapa ganas serangan kedua kekuatan itu pecah, Xiaoyan tiba-tiba melawan, dan jejak fusi menjadi semakin jelas. Segera, ketika fusi selesai, bayangan jiwa api bermandikan guntur dan cahaya yang tak ada habisnya, dan kekuatan ilahi yang luas tampaknya adalah raja sejati dunia ini, yang mengabaikan segalanya. Suara suci yang luas dari surga dan bumi perlahan-lahan muncul, seperti gelombang menakutkan yang mengguncang jiwa, tetapi gelombang energi yang begitu menakutkan benar-benar menyerap semua kekuatan reinkarnasi di tubuh Xiaoyan. Boom! Kedua serangan Seon menyerang bersama-sama lagi, dan energi yang menghancurkan langit dan bumi berkumpul kembali, menyebabkan dunia tercerai-berai. Xiaoyan menggunakan kekuatan hampir semua reinkarnasinya sendiri sebagai panduan, dan menggunakan kekuatan yang dihasilkan oleh perpaduan dua keterampilan bertarung tingkat setengah dewa. Kakak kedua, ini adalah tubuh suci mahkota Yaoji. Tiba-tiba, saat niat membunuh di mata Xiaoyan semakin kuat, gelombang-gelombang panik keluar dari alis Xiaoyi. Dorongan untuk mencoba mengendalikan Xiaoyi, bergegas untuk menghentikan Xiaoyan. Serangan di atas langit perlahan mendominasi Xiaoyan, tetapi Yaoji palsu di sampingnya terasa sedikit tidak berdaya, seolah-olah dia akan benar-benar tenggelam di bawah kekuatan ilahi dari guntur dan bayangan jiwa api setiap saat. Hahaha, Yaoji telah dilahap olehku. Begitu ada 3 kekuatan dan 2 kelemahan di kursi ini, Yaoji akan hancur total. Kamu berani membunuh. Bahkan jika situasinya sedikit tidak menguntungkan, yang palsu Yaoji tidak ada jejak ketakutan, dan ada senyum muram di wajahnya lagi, dan senyum itu penuh dengan semacam fluktuasi yang menjengkelkan. Tuan, bangun. Entah berguna atau tidak, cahaya ungu cemerlang muncul di sekujur tubuh Xiaoyi, dan langsung disuntikkan ke tubuh Yaoji palsu itu. Dalam sekejap, sekelompok cahaya ungu yang sangat terang tiba-tiba muncul dari tubuh Yaoji palsu, bayangan jiwa yang menjulang dan megah, menjulang. Itu Yaoji. Yaoji. Beberapa orang melihat suara itu dan perasaan campur aduk untuk beberapa saat. Beberapa anak kecil, ini kerja keras. Bayangan jiwa yang terakhir baru saja muncul, dan mata yang indah berbicara kepada mereka bertiga dengan lembut, dan kemudian berbalik, memperlihatkan senyum yang sangat dingin, menghadap posisi Yaoji palsu.
Yaoji asli atau palsu? Atau mungkin ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di dalamnya? Yaoji. Tidak mungkin. Bukankah kau sudah ditelan olehku? Bagaimana kau bisa terlahir kembali? Melihat bayangan jiwa Yaoji terpisah dari tubuhnya bermandikan darah, riak Yaoji palsu di tengah tergerak, tapi dia kehilangan suaranya. Pada awalnya, meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak sepenuhnya memurnikan Yaoji, dia benar-benar menelannya ke dalam perutnya, dan bahkan mengambil alih tubuhnya setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Yaoji sebenarnya tidak terluka. Apakah dia baru saja menggunakan kekuatannya sebagai perlindungan dari kekuatan supernatural? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatan peringkat reinkarnasi 8 kali lipat Anda dapat menekan dan memurnikan saya? Saya ditelan oleh Anda pada awalnya, tapi itu hanya pilihan terakhir. Mata dingin bayangan jiwa Yaoji melirik sedikit, dan ada lingkaran di sekitarnya. Aura menakutkan Wu tersapu rahasia ini. Saya khawatir kita harus mulai dari awal. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak, bahkan jika kamu masih memiliki jejak asalmu, kamu pasti akan jatuh di sini hari ini. Dewa jahat kedua yang mengendalikan tubuh Yaoji mencibir, dan kekuatan jahat yang agung di langit memiliki jejak yang samar, difusi, jelas saat menghadapi bayangan jiwa Yaoji, bahkan dia sendiri tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Napas seperti itu telah menghilang. Yaoji Soul Shadow perlahan menoleh dan melihat lapisan kristal aneh di atas langit. Setelah mengkonfirmasi berulang kali, dia merasa lega. Senior, tolong lindungi mereka, orang ini akan saya tangani. Melihat ini, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak tahu persis situasi bayangan jiwa Yaoji, dia masih mengambil langkah pertama dan menghentikan langkah beberapa orang sebelumnya. Kekuatan penuh bayangan jiwa Yaoji tampaknya tidak cukup untuk bersaing dengan dewa jahat kedua. Keberanian keturunan keluarga Xiao tidak mengurangi keberanian masa lalu, tetapi itu tidak perlu. Selama percakapan, bayangan jiwa Yaoji menyeringai, dan api ungu yang tak terhitung jumlahnya menyapu, yang mengubah seluruh langit menjadi sangat indah, seperti awan api ungu, tetapi di balik keindahan seperti itu, tetapi mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan. Kalau begitu cobalah dan lihat siapa yang lebih baik. Melihat bayangan jiwa Yaoji perlahan melayang di depannya, tubuhnya dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat kuat, dan wajah Yaoji palsu itu bergerak sedikit. Tapi saat berikutnya, Yaoji palsu melangkah keluar dari udara, dan itu dipenuhi dengan kekuatan jahat merah dan kekuatan aneh seperti sihir. Kedua kekuatan itu memutar di tangan batu gioknya, dan segera mendorongnya keluar dengan satu telapak tangan. Fluktuasi yang tampaknya bersahaja seperti itu sebenarnya mengandung kekuatan tertinggi. Dengan satu telapak tangan, seluruh aula raksasa bergetar, seolah-olah akan runtuh dalam sekejap. Menghadapi tekanan yang begitu menakutkan, seluruh tubuh Xiao Yi dan Mu Yingying bangkit dengan kekuatan, dan mereka bahkan mencoba untuk melindungi bayangan jiwa Yaoji. Sihir. Namun, bayangan jiwa Yaoji terkekeh saat dia melihat dewa jahat kedua yang menempati tubuhnya di depannya. Segera, nyala api yang berkobar tiba-tiba mengelilingi tubuh Yaoji palsu, dan kekuatan suci yang mengisinya ternyata menjadi bayangan hitam. Kabut hitam melonjak, dan seteguk darah suram disemprotkan langsung. Bagaimana bisa? Pada saat ini, dewa jahat mayat di kabut hitam meledak dengan ekspresi heran. Mungkinkah ini kekuatan sejati Yaoji? Ketika Yaoji ditelan oleh dirinya sendiri, apakah itu direncanakan? Namun, wajah beberapa orang yang masih khawatir tentang bayangan jiwa Yaoji sedikit tergerak, dan mereka tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Bayangan jiwa Yaoji baru saja mengenai dan memaksa dewa jahat kedua yang begitu kuat ke hierarki reinkarnasi ke-8 untuk memaksanya keluar di dalam tubuh, bahkan mengalahkan yang terakhir ke titik yang begitu rendah. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan. In Course Evil God sudah berakhir. Bayangan jiwa Yaoji bergetar dan kembali ke tubuhnya dalam sekejap, lalu dia melihat Evil God Black Mist kedua di depannya, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Yaoji, jika kamu ingin melenyapkan kursi ini tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Melihat situasinya, dewa mayat jahat dalam kabut hitam mencibir, seolah-olah itu berisi beberapa jejak penghancuran diri. Itu hanya membuatnya sangat bingung, mengapa Yaoji begitu lemah ketika dia memasuki penjara penindas iblis, dan ditelan langsung oleh dirinya sendiri, dan sekarang kekuatannya sangat menakutkan. Apa rahasia di balik ini? In Course Evil God, mari kita tangkap. Setelah pertarungan sederhana, Yin Course Evil God benar-benar jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan, dan tiga sosok Xiaoyan langsung muncul di samping yang terakhir dan mengelilinginya. Keberadaan menakutkan yang menempati urutan kedua di antara ras jahat asing. Jika mereka dapat ditangkap hidup-hidup, saya khawatir mereka akan mendapatkan banyak informasi berguna untuk dunia 1000 hebat.
Bahkan jika kursi ini hancur berkeping-keping, itu tidak akan pernah membuatmu merasa lebih baik. Sosok lemah di kabut hitam bergetar, dan ada ekspansi yang tidak normal, dan suara robekan dan siulan mengalir keluar. Jelas, dia juga tahu bahwa dalam situasi seperti itu, dia tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi dia kejam. Dewa mayat jahat mengendalikan tubuh Yaoji, dan tujuan utamanya adalah melarikan diri dari kota iblis ini dan kembali ke dunia luar. Tapi kekuatan penjara penindas iblis ini terlalu misterius, bahkan jika dia mengendalikan tubuh Yaoji, dia tidak bisa sepenuhnya menyerap asal Yaoji, jadi ada bahaya tersembunyi. Sekarang dia hanya ingin menggunakan darah Xiaoyan dan yang lainnya untuk memberi makan dirinya sendiri. Kekuatan, buru-buru keluar dari dunia ini, tapi sayangnya, hanya ada jalan kehancuran yang menunggunya sekarang. Api suci, pemurnian, segel. Menghadapi serangan balik yang menantang maut dari dewa jahat mayat, Xiaoyan dan ketiganya hanya saling memandang, lusinan api suci dicurahkan, membentuk pembatasan api kuno dan megah, mencoba memurnikan dan memenjarakan dewa jahat ini. Kekuatan api suci, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, tidak memberikan perlawanan sama sekali, dan seluruh tubuh dipenjara. Jimat darah mayat, meledak. Kehendak besar aku akan mengorbankanmu dengan kekuatanku, datang ke dunia ini, dan hancurkan segalanya. Iblis melintasi pantai lain. Bahkan di bawah kekuatan semacam ini, api suci yang tak terhitung jumlahnya, artefak, del di tiga tubuh Xiaoyan semuanya berdengung. Tidak bagus. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan dengan tajam merasakan kekuatan jahat yang mengerikan yang bukan milik dunia ini, dan sepertinya mengintip tempat ini. Boom! Pada saat yang sama, seluruh tubuh Yaoji melonjak lagi, secara tak terduga secara langsung memaksa keluar aura jahat yang tak terhitung jumlahnya yang telah menempati tubuhnya sebelumnya, tetapi sebaliknya dia dipenuhi dengan sentuhan ringan yang elegan. Pada saat ini, Yaoji tidak terburu-buru, tetapi diam-diam melambaikan tangannya dan mengaduk kolam di depannya, seolah-olah dia memanggil sesuatu yang menjadi miliknya, diam-diam menunggu napas di lorong jahat datang. Tuan, yang mulia, melihat pemandangan ini, Xiao Yi dan Mu Yingying merasakan sensasi geli di hati mereka, seolah-olah ada makhluk yang lebih menakutkan yang menggunakan kekuatan mayat jahat untuk pergi jauh. Seberang sini, di jurang yang ditransformasikan oleh asal-usul jahat yang tak terhitung jumlahnya dari dewa mayat jahat, tampaknya ada keberadaan yang sangat kuat yang menginjak makhluk hidup, menerobos kehampaan sedikit demi sedikit dan datang dari jauh. Tuan, ini, ketakutan tak berujung perlahan meresap ke dalam jurang, ketakutan yang berasal dari lubuk jiwa, tak terkendali memenuhi hati Xiao Yi. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu kuat, begitu kuat sehingga bahkan pikiran pun berdengung dalam keadaan linglung, dan sulit untuk memicu perlawanan sama sekali. Dewa mayat jahat tidak ragu-ragu untuk menghabiskan seluruh hidupnya, secara paksa menarik raja asli dari suku jahat dari luar wilayah untuk datang ke sini, seolah-olah dia ingin membunuh kita semua. Seluruh tubuh Yaoji bangkit dengan energi cahaya, tapi dia tidak bertindak gegabah dan menunggu dengan tenang. Bukankah yang disebut 7 dewa jahat, raja-raja ras jahat di luar dunia? Mu Yingying sedikit mengangkat kepalanya, wajahnya yang halus dipenuhi dengan keraguan. 7 dewa jahat tentu saja merupakan keberadaan langka dari ras jahat di luar wilayah, tetapi kekuatan ketujuh dewa itu tidak layak disebutkan di mata orang-orang itu. Bagaimanapun, asal-usul dewa jahat semuanya berasal dari 17 dewa, ras suci di luar wilayah. Yao Ji berkata dengan lembut, jelas informasi tidak jelas semacam ini hanya diketahui oleh orang kuat seperti dia yang berdiri di puncak piramida. Apa itu klan suci? Mata Xiaoyan berkilat dengan semacam kegilaan. Klan suci 17 klan suci adalah inti dari klan jahat asing. Kekuatan mereka cukup untuk bersaing, dan bahkan melampaui kekuatan puncak seluruh dunia dakian. Itulah kekuatan sejati dan warisan kejahatan asing, klan. Kata Yao Ji. Senior, aku. Mendengar suara yang begitu berat, Mu Yingying tiba-tiba berbisik ke sisi Yao Ji, berbisik pelan, seolah dia sedang membisikkan sesuatu. Kamu gadis, kamu punya banyak ide buruk. Pada saat ini, Yao Ji dan Mu Yingying tampaknya telah mencapai kesepakatan yang tidak diketahui. Suara samar itu jatuh, dan jurang tak berujung di penjara penindas iblis di depannya bergetar tiba-tiba, dan untaian gelombang pasang energi hitam yang hampir transparan menyebar sepenuhnya, seolah-olah ada jurang jahat yang tidak dapat dilintasi dalam keadaan tidak aktif. Di atas itu, berdiri iblis sejati dari semua kejahatan, dan energi iblis tak berujung menyapu dunia tanpa meninggalkan jejak. Guru, Tuan, dia di sini. Mata Xiaoyi ketakutan, dan tanda reinkarnasi di antara alisnya bergetar hebat, seolah-olah dia akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Bahkan Xiaoyan,
yang dikelilingi oleh kekuatan luar biasa, tercengang ketika dia melihat sosok ini. Kekuatan orang ini jelas lebih tinggi daripada Kaisar Iblis, Raja Guntur dan orang kuat lainnya. Saya khawatir itu berasal dari kejahatan asing, klan salah satu antek sejati. Yao Ji, kamu tidak mati. Hantu luar biasa yang berdiri di jembatan di sisi lain langit mengeluarkan keraguan, dan kemudian mata sihir hitam pekat yang besar itu memalingkan muka, dengan perasaan surga yang samar, menggerakkan supremasi. Bagaimana kamu bisa jatuh sendirian? Yao Ji melangkah ke udara, dan energi ungu yang mempesona menyebar seperti gelombang, dan langsung membentuk kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Energi keduanya seimbang. Sekarang kamu tidak memiliki kekuatan untuk melindungi ketiga orang ini. Aku bisa membiarkan kamu mengambil dua dari mereka, kamu dapat memilih. Xie Ying mencibir, dan kemudian melihat ke bawah dengan suara lucu. Ketika suaranya jatuh, senandung di kolam menjadi lebih kuat dan lebih kuat, seolah-olah ada sesuatu yang akan menyapu. Giliranmu. Melihat bencana seperti itu, senyum muncul di wajah Yao Ji Yongya, dan dia segera menatap Mu Yingying di sampingnya. Benda-benda di dalam kolam memang benda-benda suci yang mengandung cahaya dan aura, tapi sayangnya hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah oleh orang biasa. Kata-kata Mu Yingying barusan jelas memiliki semacam memohon untuk hidup. Pada saat ini, mata Mu Yingying dipenuhi dengan sentuhan ketenangan. Kaki giok bergerak dengan lembut di kehampaan, dan aura pengecut seperti cahaya kunang-kunang perlahan naik. Jika Anda ingin mendapatkan kekuatan yang cukup, Anda harus membayar harga yang sesuai. Senior, saya harap kata-kata Anda akan diperhitungkan. Yang mulia, sudah waktunya bagi Anda. Mata Mu Yingying dipenuhi dengan tekad. 5 api suci bangkit dari tubuhnya pada saat yang sama. Tentang menyatu menjadi biji teratai api seukuran dari sebuah lengkeng. Apa yang kamu lakukan? Berhenti untukku. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiao Yan mulai memadamkan nyala api suci, dan perasaan jahat yang kuat bermekaran tanpa syarat. Gerakan Mu Yingying sangat spontan, kesepakatan yang dia capai dengan Yao Ji. Tuan, Anda. Melihat pemandangan ini, mata Xiao Yi merah, dan makna mengerikan memenuhi udara. Dia tidak percaya bahwa Seon ini ada dan akan membunuh orang lain demi keselamatannya sendiri. Tapi sekarang tindakan Yao Ji benar-benar membuat Xiao Yi sedikit tergerak. Adapun Mu Yingying, Xiao Yi secara alami tahu bahwa jika hidup mereka membutuhkan seorang wanita sebagai gantinya, apa gunanya hidup dengan napas terakhir mereka? Air mata. Menghadapi situasi Xiao Yan dan Xiao Yi, Yao Ji hanya melambaikannya dengan santai. Kekuatan suci itu memenjarakan Xiao Yan dan Xiao Yi secara instan, dan bahkan kekuatan iblis dalam tubuh Xiao Yan seolah menjadi jalan buntu, disegel. Mereka berdua hari ini seperti manusia yang tidak memiliki kekuatan untuk memegang tangan mereka. Rongga mata mereka pecah, dan kesedihan tersapu tak terkendali. Pembakaran spontan Mu Yingying berlanjut, tubuhnya, jiwanya dan bahkan darahnya perlahan mencair. Perhitungan alami. Jika tidak ada yang akan mati, mari kita jatuh bersama. Bayangan jahat yang mengerikan di jembatan di sisi lain mencibir, dan fluktuasi keserakahan tidak dapat ditambahkan menggunakan kehidupan dewa jahat kedua sebagai alasan untuk mengekstradisi dirinya sendiri. Apa yang harus dikatakan juga membebankan bunga. Kecemerlangan api suci. 5 api suci, membakar alam kedua. Meskipun tindakan pengorbanan diri Mu Yingying sekarang menjadi serangan yang menakutkan, di mata bayangan jahat asing, mereka pengecut dan rentan. Hanya saja Xiao Yan tahu persis berapa banyak usaha yang gadis ini yang tampak biadab dan nakal di masa lalu telah dimasukkan ke dalam alam api tak berujung. Penggabungan 5 api suci, tanpa bantuan pil obat apapun, sendirian mundur dan menelan, siksaan yang akan dia alami tidak akan jauh lebih lemah daripada dia di awal. Apa gunanya bekerja keras? Tidak peduli bagaimana kamu berkultivasi, tetapi kamu masih tidak bisa melewati celah. Gunakan saja darahmu untuk memberi penghormatan di sini. Air mata. Xie Ying melambai, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Dia keluar, merobek dunia, terkejut, dan meledakkan diri menuju tubuh halus Mu Yingying. Suara seperti itu, tanpa fluktuasi emosional, tiba-tiba menyebar ke setiap sudut dunia. Kuhu, Yao Ji, maafkan aku, orang ini harus diselamatkan. Pada kulit Xiao Yan, ledakan kekuatan iblis sebenarnya menahan dan mematahkan belenggu kekuatan Yao Ji, seperti letusan dahsyat dari kawah gunung berapi yang telah diam selama ribuan tahun. Keluar, kekuatan jahat mengerikan muncul seperti setan nyata. Haha, saudara kedua, aku akan menemanimu. Senior, jangan khawatir tentang segel reinkarnasi ini. Melihat ini, Xiao Yi juga tertawa terbahak-bahak, kebencian dan niat membunuh di matanya tidak dapat ditambahkan. Dia bergoyang dengan santai, mencoba merobek tanda reinkarnasi di antara alisnya.
Jika segel reinkarnasi seperti itu dirobek oleh Xiao Yi, aku khawatir Xiao Yi tidak hanya akan menderita luka fatal, tetapi bahkan Yao Ji akan menderita serangan balasan. Ini benar-benar bebas dari rasa khawatir teman-teman. Yao Ji menghela nafas pelan ketika dia melihat perilaku gila kedua pria ini. Bukankah gadis ini memberitahu mereka rahasianya? Dia hanya berbisik di telinganya, jelas ingin menguji apakah dia bisa mengendalikan artefak ini. Bagaimanapun, yang terakhir diperingatkan oleh Lord of Soul Eater bahwa artefak yang paling cocok untuknya di seluruh dunia adalah yang ini. Baru pada saat itulah tindakan putus asa seperti pembakaran spontan barusan terjadi. Bagaimanapun, jika Anda ingin menyerap artefak peringkat 9 ini, Anda harus menggunakan energi cahaya Anda sendiri sebagai panduan untuk memasukkannya ke dalam tubuh Anda, dan kemudian Anda dapat mencoba untuk berhasil atau tidak. Ini juga yang telah dilakukan Yao Ji. Kendalikan misteri artefak. Artefak di tangannya adalah alat musik suci peringkat 9 di dunia manusia di 1000 besar dunia ini mirip dengan piano ajaib di alam iblis, tetapi kekuatannya benar-benar berbeda. Meskipun tindakan Xiao Yan tidak dapat dipahami, cara Yao Ji untuk menembus misteri secara alami tidak akan membiarkan mereka melakukan hal-hal bodoh, dan kekuatan terus-menerus menekan mereka secara instan. Setelah melakukan semua ini, gerakan di kolam di depannya menjadi semakin intens. Energi iblis merah yang mengerikan dimurnikan, dan kolom air bergulir di langit, seolah-olah ada sesuatu yang suci berbisik, dan itu sebenarnya terpengaruh oleh langit di atas. Panggilan sosok kurus, benar-benar dicurahkan. Ada garis indah yang tak terhitung jumlahnya di tubuh piano, dan gerakan bergerak perlahan ditulis. Jatuhlah untukku, kekuatan jahat yang mengerikan perlahan-lahan melilit Mu Yingying, dan sentuhan kekuatan jahat tertinggi yang menembus dunia tiba-tiba menelan vitalitasnya. Itu hanya situasi yang hampir hancur sehingga dahi Mu Yingying sedikit bergetar, seolah menghentikan Xiao Yan dan mereka berdua. Fu Xinqin, sucikan. Suara ran-ran jatuh, dan tiba-tiba ada lingkaran cahaya mengerikan di kolam, yang segera berubah menjadi cahaya tertinggi, langsung menyelimuti tubuh halus Mu Yingying. Kekuatan jahat tiba-tiba menghilang di bawah cahaya ini, dan bahkan Mu Yingying, yang hampir hancur total, sebenarnya mengalami beberapa perubahan perlahan saat ini. Tampaknya tujuan dari tindakan yang terakhir adalah untuk mengeluarkan sinar cahaya ini. Xiao Yan tidak tahu apa yang ada di dalam cahaya itu, tetapi nafas Roh Kudus yang memenuhinya membuat nyala api suci di tubuhnya sangat bahagia. Artefak ilahi alam manusia. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Xiao Yan tidak punya waktu untuk mencari tahu jenis barang apa itu, tetapi penguasa eksekusi dewa di tubuhnya sedikit tersentuh. Cahaya suci langsung menyelimuti tubuh, transformasi atau sublimasi Mu Yingying, perlahan-lahan terjadi. Serangan jahat diblokir, dan bayangan jahat yang cemerlang di atas langit tidak bisa tidak mendengus dingin. Bodoh demi semut kelas 1, kamu benar-benar memberikan senjata sucimu sendiri. Yah, aku akan membunuhmu di sini hari ini. Saat dia berbicara, ada banyak roh jahat yang keluar dari tubuh Xie Ying, tubuh, dan kekuatan yang lebih kuat. Kekuatan mengalir keluar. Aura cahaya dan suci gadis ini langka di seluruh dunia. Aku akan memberinya keberuntungan hari ini. Mendengar kata-kata Yao Ji, tindakan gila di Xiao Yan dan Xiao Yi perlahan menjadi tenang, bahkan dengan tatapan aneh di wajahnya, wajah. Raja Iblis Suci, kamu benar, kekuatanku saat ini benar-benar tidak dapat melindungi mereka bertiga, tapi aku adalah perawan, jadi aku tidak siap. Menghadapi bayangan jahat mengerikan yang berdiri di sisi lain dari kejahatan di atas langit, suara Yao Ji tegas dan mencibir. Mustahil Raja Suci dikepung oleh klan jahat asing kita dan hampir jatuh. Bagaimana mungkin ada kekuatan ekstra untuk melindungimu? Mendengar kata Raja Suci, bayangan jahat itu mengeluarkan ledakan kengerian, yang selalu ada, nada lembut si Esa menjadi sangat tidak teratur, seolah-olah jauh di dalam ingatannya, ada beberapa kenangan ketakutan yang tidak akan pernah dia lupakan dalam hidupnya, dan sekarang dia mengingatnya sedikit demi sedikit. Penguasa pembunuh dewa, kembali ke tempatmu. Segel reinkarnasi, kembali ke tempatmu. Sosok Yao Ji naik perlahan, dan segera mengabaikan bagaimana yang terakhir meraung, dia tiba-tiba mendengus, dua bayangan agung meledak dari tubuh Xiao Yi dan Xiao Yan dalam sekejap, membentuk kurungan langit kuno, berkeliaran di kehampaan, tenang penjaga oleh Yao Ji es samping. Raja Iblis Suci orang yang melindungi kursi ini, berani mengganggumu sendirian. Suara Yao Ji menjadi bernada tinggi, dan berkat reinkarnasi membuat kekuatannya sangat dekat dengan puncak level ke-9-nya sendiri, penguasa dan kekuatan bertarung Yao Ji menjadi semakin kuat untuk sementara waktu. Penguasa eksekusi dewa. Melihat penguasa eksekusi dewa, yang naik dengan pancaran api suci yang tak berujung, perlahan-lahan berputar. Setiap kali berputar,
Ia membawa kekuatan luar biasa yang menyentuh langit dan bumi, membuat sosok jahat hilang akal sejenak. Tidak peduli bagaimana penguasa berat ini hancur dan berubah, ada berita buruk yang tersisa di hatinya. Itu adalah mimpi buruknya sendiri. Yaoji, jangan lupa betapa tragisnya kematian dan cedera dari 1000 dunia hebatmu selama perang besar langit dan bumi. Segel samsara dan penguasa eksekusi dewa melonjak bersama, dan api ungu membentuk misteri misterius gelombang, memutar penguasa eksekusi dewa dengan kecepatan tinggi, kekuatan suci tertinggi yang akan menghancurkan dunia datang dengan tenang. Jangan khawatir tentang yang mulia, perang berikutnya adalah hari di mana kamu mati di luar dunia. Suara Yaoji datar, perpaduan segel reinkarnasi menjadi semakin sempurna, dan serangan penguasa pembunuh dewa di bawah telapak tangan juga menyeduh hingga batasnya. Setelah diayunkan, potongan langit dan bumi ini akan dihancurkan di sini. Hahaha, kalau begitu Tuan harus memperhatikannya dengan baik. Tanpa Komandan Seon Digital Klan Xiao, berapa banyak orang di dunia hebat ini yang bisa bersaing denganku? Suara senandung dingin dengan sedikit tekanan bergema di sini, dan kemudian tubuh bayangan jahat ini tidak berani tinggal lebih lama lagi, perlahan menghilang di sini, dan kembali ke dunia luar. Bahkan jika dia datang kali ini, itu adalah dewa jahat kedua yang mengorbankan hidupnya, tetapi Yaoji, yang memiliki penguasa untuk membunuh para dewa, tidak memiliki kepastian bahkan jika dia sekuat dia. God Punishing Slash. Bahkan jika yang terakhir sangat cepat, pada saat dia keluar, suara dingin Yaoji bergema, dan tangan gioknya menggerakkan God Punishing Ruler dengan sedikit gelombang, dan segera seluruh dunia menyusut sedikit. Dalam sekejap, Demon Abyss benar-benar tertutup, dan seluruh dunia bergetar, bahkan lapisan kristal ungu yang menyelimuti penjara Demon Suppression perlahan menunjukkan retakan yang sangat jelas. Pukulan yang tampaknya meremehkan, dengan kekuatan seperti itu, bahkan pukulan terkuat yang bisa dilepaskan Xiao Yan. Suara itu jatuh, kaki Xiao Yi menjadi lemah, dan dia langsung duduk di kehampaan. Fluktuasi tekanan barusan tampaknya telah melampaui puncak dunia ini, jika bukan karena perlindungan kekuatan Xiao Yan dan Yaoji, aku khawatir dia tidak akan bisa melawan. Adapun Mu Yingying, tubuhnya yang halus diselimuti oleh kekuatan ilahi yang kedap udara, seolah-olah mengalami semacam fusi dan transformasi. Oke, krisis sekarang telah diselesaikan. Jika Anda memiliki keraguan, jangan ragu untuk berbicara sebagai hadiah atas kedatangan Anda untuk menyelamatkan saya. Setelah adegan itu sepenuhnya diselesaikan, penguasa eksekusi dewa dan segel reinkarnasi masing-masing kembali ke tubuh Xiao Yan, tetapi Yaoji berdiri sedikit dan melirik Mu Yingying yang masih mundur untuk menyerap artefak ilahi, dan kemudian dia memamerkan lekuk tubuhnya yang arogan dan meregangkan tubuh dengan tenang, tanpa sedikit pun arogansi, semua. Tuan, saya telah melihat yang mulia Yaoji. Krisis itu terangkat, dan aura jahat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh penjara penindas iblis tiba-tiba menghilang, digantikan oleh lingkaran cahaya ungu yang hangat dan cerah. Untuk sementara waktu, Xiao Yan dan Xiao Yi keduanya sedikit terpana, dan kemudian menyeringai setelah beberapa saat. Apa yang mereka lakukan barusan memang salah paham terhadap Yaoji. Yaoji senior, apa yang terjadi barusan? Xiao Yan juga berbicara langsung, dengan sedikit rasa malu di hatinya. Tidak apa-apa. Wajah Yaoji sangat tenang, dan dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Orang yang baru saja datang ini, siapa? Kesalahpahaman kecil itu terpecahkan, tapi masih banyak keraguan yang mengganggu Xiao Yan. Pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di dunia luar, Raja Iblis Suci. Yaoji berkata dengan lembut, seolah-olah dia sedang mengingat, menceritakan masa lalu yang berdebu. Dalam pertempuran pertama langit dan bumi, kekuatan tempur dunia Dakian dan klan jahat asing hampir sama. Untuk mengeksploitasi kekuatan puncak Dakian kami, klan jahat asing mengirim banyak orang kuat untuk diam-diam menyerang. Dia diperintahkan oleh pemimpin asing untuk memimpin beberapa tentara untuk menyelinap menyerang. Klan naga dipukuli sampai mati oleh Raja Naga Emas dan Raja Suci yang menemani klan Xiao untuk mendukungnya. Saat itu, hanya dengan satu pukulan, Raja Suci hampir memusnahkan tubuh dan jiwanya. Kekuatan Raja Iblis Suci hampir setengah langkah dalam siklus reinkarnasi 9 kali lipat. Pangkat, saya khawatir kekuatan saya saat ini telah berhasil memasuki tingkat ke-9. Yaoji ingat, tetapi ketika menyebut kata Raja Bijak, bahkan Seon ini yang secara tak terlihat mengungkapkan temperamen yang mulia, tetapi juga tidak bisa tidak melahirkan rasa hormat. Dia bukan hanya istri Raja Suci, tetapi juga penyembah Raja Suci. Kekuatan dan perbuatan Raja Suci, bahkan jika dia melihat ke seluruh dunia, akan dianggap sebagai legenda oleh banyak orang. Sangat kuat. Mendengar suara Yaoji yang bersahaja, wajah Xiao Yi bergerak sedikit. Tingkat reinkarnasi 9 kali lipat, ini sudah merupakan puncak surga dan bumi.
Keberadaan seperti ini, saya khawatir dunia besar dapat dihancurkan dengan membalikkan hujan, dan bagaimana manusia dapat bersaing dengannya. Situasi barusan sebenarnya tidak optimis. Meskipun untuk sementara aku mengambil kembali segel reinkarnasi, kekuatanku sendiri mencapai kesempurnaan yang sempurna, tapi kekuatanku pada level reinkarnasi kuasi ke-9 tidak cukup untuk menghadapi Raja Iblis Suci. Yao Ji mata yang menawan memancarkan cahaya redup, dan segera menatap Xiao Yan. Tuan, dengan kekuatan peringkat reinkarnasi kuasi 9 Anda dan penguasa eksekusi dewa peringkat kedua ini, Anda masih tidak bisa berurusan dengan Raja Iblis Suci. Xiao Yi merasa agak tertekan. Su Senqi tidak dalam keadaan lengkap. Jika Raja Iblis Suci tidak takut kembali oleh serangan pendahulu Yao Ji, saya khawatir akan ada pertempuran sengit hari ini. Xiao Yan mengangguk ringan, jelas mengetahui alasannya. Tindakan Yao Ji barusan. Adapun gadis ini, api suci berubah menjadi roh, dan dia memiliki roh cahaya. Seperti yang dikatakan pemakan jiwa, ada banyak artefak di dunia manusia, hanya milikku yang cocok untuknya. Hanya demi itu hanya pengantar untuk memanggil artefak. Yao Ji menggelengkan kepalanya dan menjelaskan masalah ini secara menyeluruh. Yah, terima kasih senior, tapi berani menanyakan kekuatan seniormu saat ini. Xiao Yan terkekeh ringan. Kekuatan saya, berkat bantuan 3 dewa, telah mencapai puncak tingkat reinkarnasi tingkat 8, dan saya hanya selangkah lagi dari tingkat ke-9. Selama tahun-tahun yang panjang ini, saya juga perlahan-lahan menyentuh ambang pintu dari tingkat kuasi ke-9. Apakah kamu tidak terlalu bingung, mengapa aku menyerah pada jurang suci yang gelap? Dengan kekuatanku, berurusan dengan dewa jahat kedua di area ini secara alami adalah situasi yang hampir hancur. Yao Ji menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Senior, tolong jelaskan keraguanmu, kata Xiao Yan dengan hormat. Pada awal perang antara langit dan bumi, saya berpisah dari Raja Suci. Raja Suci bertanggung jawab untuk menjaga orang-orang yang terluka dan kuat dari klan Xiao dan memulihkan diri, dan saya kembali ke peri api dan tempat lain untuk membersihkan kekuatan jahat yang tersisa di dunia Dakian, tetapi di tengah kembalinya, tetapi diserang oleh seorang pria misterius, dan sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa melarikan diri ke dalam jurang suci yang gelap untuk menghindari pengejaran yang terakhir. Kekuatan pria itu sangat aneh, saya merasa bahwa dia hanya memiliki kekuatan lemah dari reinkarnasi tingkat pertama di masa lalu, tetapi semua serangan saya tetapi itu tidak dapat bekerja padanya. Sebaliknya, dia memiliki kekuatan yang aneh pada dia, merampas sihir dan vitalitasku yang memenjarakanku. Kenang Yao Ji, tapi sekarang mengingatnya, masih ada semacam sentuhan yang membuat jantungnya berdebar. Seseorang dari suku jahat di luar kerajaan. Hati Xiao Yan sedikit bergetar ketika mendengar kata-kata itu. Tidak, napas pria itu sepertinya milik makhluk dari dunia 1000 besar, dan aku bisa merasakannya. Tujuan pengejarannya padaku sepertinya untuk mendapatkan kekuatanku. Untungnya, kekuatan sihir sangat misterius dan disembunyikan olehku secara diam-diam. Aku berhasil menghindarinya dengan seorang pengganti. Tapi setelah perang berakhir, aku terluka parah dan jatuh ke penjara iblis kota kedua ketika aku ditelan oleh dewa jahat kedua, jadi aku benar-benar menghindarinya. Kejar dan bunuh. Selama tahun-tahun yang panjang ini, dewa jahat kedua telah mencoba beberapa kali untuk melahap asalku, tetapi tidak berhasil. Jika bukan karena ketakutan orang misterius itu, yang kedua dewa jahat tidak akan mampu menekan saya begitu lama. Di kemudian, saya menggunakan keterampilan bertarung tingkat dewa semu Fientin Tianhua untuk sepenuhnya memenjarakan penjara penindas iblis. Kekuatanku lemah. Penjara penindas iblis, di sini juga diubah oleh dewa jahat kedua. Dia ingin menggunakanku untuk melahap kekuatanmu. Dengan demikian mematahkan kekuatan penjara dan pergi dari sini. Yao Ji menjelaskan tanpa lelah, dan semua keraguan di sekitar hati Xiao Yan menghilang perlahan. Hanya saja orang yang disebut misterius itu membuat Xiao Yan sedikit gelisah, sepertinya orang ini juga merupakan bahaya tersembunyi yang tidak diketahui. Kami akan menyelidiki masalah ini setelah kami kembali. Yao Ji senior, kamu tahu keberadaan Raja Suci? Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Menurut instruksi pada saat perpisahan, mereka harus berada di dunia bawah. Dunia bawah terlalu penting, dan Raja Suci tidak memberitahu saya banyak di awal, tetapi saya samar-samar ingat bahwa dunia bawah tampaknya memiliki banyak asal-usul dengan keluarga Xiaomu. Dunia bawah. Tampaknya klan Xiaomu telah berpartisipasi dalam kemunculan ini, dan tujuannya mungkin untuk berurusan dengan kerajaan malaikat, pusat dunia manusia, atau itu orang misterius. Yao Ji berpikir sejenak, lalu Yuko membuka mulutnya dengan ringan. Yao Ji senior memberi Yingying hadiah yang luar biasa, jadi aku harus memberikan hadiah sebagai balasannya. Apakah pil obat peringkat surga peringkat 9 mungkin?
Anakmu benar-benar tertarik tetapi kamu tidak pernah tahu bahwa tingkat reinkarnasi 9 kali lipat, kamu tidak dapat mengandalkan menelan pil untuk maju lagi, karena level ini berada di atas langit dan bumi. Adalah ketidakjelasan seperti itu. Tentu saja pil kelas 9 tidak baik, itu tidak berarti bahwa pil ilahi tidak baik. Hanya saja ada reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di ribuan dunia, dan ada lusinan talenta tak tertandingi yang dapat memperbaiki pil kelas 9 tingkat suci, tetapi tidak ada yang bisa mendambakan transmisi. Dapatkan pil tingkat dewa. Ya Tuhan, jangan menghujat. Jika itu kasusnya, ayo pergi, sekarang perang dunia kedua telah dimulai, saya khawatir banyak hal yang masih perlu merepotkan para senior. Setelah Yaoji berkata demikian, apa yang disebut perjalanan ke penjara penindas iblis ini diumumkan sepenuhnya. Apakah kamu baru saja pergi seperti ini? Yah, kesempatan untuk naik ke tingkat reinkarnasi ke-8, ayo pergi bersama angin. Ayo pergi. Yaoji mendengar kata-kata itu, tetapi senyum lembut muncul sedikit, seolah-olah beberapa rasa penyesalan. Di penjara penindas iblis, ada kedamaian. Pada saat ini, mata Yaoji dipenuhi dengan kegembiraan yang langka. Yaoji mengulurkan tangannya dan mengambil kelompok cahaya yang menyelimuti Mu Yingying ke dalam tasnya. Dia jelas memiliki kasih sayang yang tak terlukiskan untuk Mu Yingying bagaimanapun, sampai batas tertentu, dengan kata lain, apakah itu Mu Yingying atau Yaoji sendiri, keduanya dibentuk oleh kekuatan halus dan ilahi yang berasal dari langit dan bumi, dan resonansinya cukup untuk dengan mudah memancing niat baik. Adapun Mu Yingying dan dirinya sendiri meminta artefak pada waktu itu, Yaoji tidak ragu-ragu Xiao Yi sudah memiliki piano ajaib. Secara alami, dia tidak bisa mewarisi mantel dan artefaknya sendiri. Senior, jalan menuju reinkarnasi tingkat 8 sangat penting, dan saya berharap untuk menunjukkan jalannya segera saya akan menemani Anda ke dunia bawah untuk menyelamatkan mereka dan mengembalikan kemuliaan klan Xiao kami. Xiao Yan tersenyum sedikit, sama dalam senyumnya. Itu dipenuhi dengan sentuhan ekstasi, tetapi Yaoji dapat mendeteksinya, dan di balik kegembiraan itu, saya khawatir ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Lagi pula, begitu pertempuran dunia bawah tercapai, saya khawatir kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang menentang klan Xiao di seluruh dunia 1000 besar perlahan-lahan akan muncul ke permukaan. Xiao Yan juga tahu bahwa kali ini, dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan dalam perjalanan ke penjara penindasan iblis ini, tapi dia masih bisa mendapatkan kesempatan yang begitu besar di masa depan. Dia secara alami akan berusaha keras untuk bantu Yaoji dan Tunggu Seon. Darah tidak buruk, tetapi tingkat ke-8 tidak sebanding dengan tingkat biasa, belum lagi koeksistensi kekuatan seperti membakar api suci dan iblis di tubuhmu. Jalan tingkat 8-mu akan lebih berbahaya tapi sama, jika kamu berhasil melewati Jie, aku khawatir kekuatanmu hampir tak terkalahkan di bawah level ke-9. Perlu mempertahankan kekuatanmu. Hanya sedikit orang yang tahu, mungkin itu akan menjadi pembunuh yang sebenarnya pada akhirnya, jadi belum waktunya untuk mengekspos. Kata Yaoji, itulah yang diajarkan para senior. Xiao Yan dan Xiao Yi mengangguk pelan tanpa membantah, menunggu ajaran yang terakhir tercerahkan. Kenapa kalian berdiri diam? Kalian memanfaatkan waktu ini untuk memahami reinkarnasi kursi ini dengan baik. Kekuatan reinkarnasi di kursi ini sangat lemah, akan terlalu memalukan untuk mengatakannya. Ya. Xiao Yi dimarahi oleh Yaoji, dia segera menutup mulutnya. Segel reinkarnasi di alis memiliki instruksi pribadi Yaoji. Secara alami, integrasi persepsi sangat cepat, dan bahkan kekuatan tingkat reinkarnasi mungkin akan meroket dalam waktu yang sangat singkat bagaimanapun. Ini adalah keuntungan dari pencetakan reinkarnasi. Meditasi, tutup matamu. Kesempatan ada di penjara penindas iblis ini. Yaoji mulai memiliki beberapa garis yang sangat aneh di sekujur tubuhnya, yang sepertinya memanggil kekuatan kuat yang dapat dipelajari dari dunia. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, matanya berkedip, matanya penuh kegembiraan, dan dia dengan sungguh-sungguh berperilaku kepada Yaoji sebelum melakukannya. Jika dia bisa melangkah ke reinkarnasi tingkat 8 yang sebenarnya, dengan berkah dari api suci, penguasa pembunuh dewa, dan bahkan iblis, kekuatan tempurnya hampir bisa dibandingkan dengan tingkat ke-9. Pada saat itu, saya benar-benar dapat peringkat di antara pembangkit tenaga listrik puncak di dunia 1000 besar, dan bahkan kekuatan yang diam-diam tidak puas dengan aliansi api tak berujung akan diam sepenuhnya. Anda bahkan dapat mulai merencanakan perjalanan ke dunia bawah. Sihir hancurkan. Suara Yaoji jatuh, dan lapisan kristal kekuatan sihir di tepi seluruh kota mulai terkelupas. Sepertinya ada banyak kekuatan suci dan jahat yang tersembunyi di dalamnya. Di bawah katalisator cara menembus Yaoji, itu berubah menjadi kekuatan murni yang tak terhitung jumlahnya. Dan Xiao Yan, yang telah dipersiapkan untuk waktu yang lama,
tiba-tiba merasakan getaran dalam kehampaan penjara penindas iblis ini, dan kekuatan mengerikan yang membuat kulit kepalanya mati rasa turun dari langit. Ketika Xiaoyan memejamkan mata dan bermeditasi, gelombang tak terlihat jatuh dari langit, dan kemudian menyebar ke sekelilingnya. Mendekati, semakin banyak fluktuasi tak terlihat berubah menjadi titik cahaya yang menyilaukan, yang jatuh dari lapisan kristal dan disuntikkan ke tubuh Xiaoyan. Bintik-bintik cahaya tak berujung membuat suasana seluruh dunia sedikit tenang, dan akhirnya mengelilingi Xiaoyan dan mengubahnya menjadi kepompong cahaya raksasa. Di dalam, menunggu Xiaoyan bukanlah masalah sederhana. Situasi di dunia Dakian telah benar-benar berubah menjadi ini. Yao Ji, yang berkeliaran di penjara penindas iblis, merasakan perubahan situasi eksternal yang ditinggalkan oleh Xiao Yi, kehancuran klan Xiao, hilangnya ras penjaga, Del. Berita tentang 1000 besar dunia. Pusat dunia manusia, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Dan kerajaan malaikat, mungkinkah jatuhnya keluarga Xiao benar-benar disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk menyelamatkan mereka? Bayangan Gu Fangqian melayang, dalam kehampaan, dalam kata-katanya yang ringan, tetapi penuh dengan fluktuasi yang berdebar-debar jelas Yao Ji juga memulihkan kekuatannya, peringkat semu 9 reinkarnasi. Dalam kepompong ringan, titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghiasi, dan akhirnya jiwa dan tubuh Xiaoyan jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung. Di sini seperti tanah suci yang kacau, seperti penampilan primitif dunia yang paling tidak dewasa ketika dunia pertama kali dibuka. Di sini, semua kekuatan magis di tubuh Xiaoyan tampaknya telah gagal dalam waktu singkat, tetapi ada beberapa fluktuasi kekuatan tersembunyi dalam kekosongan yang terus-menerus memanggil, membimbing jalannya ke depan. Bagaimana melangkah ke dalam siklus reinkarnasi 8 kali lipat? Bagaimana cara keluar dari sini? Tidak ada yang memberitahu Xiaoyan bahwa sepertinya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk semua yang terjadi selanjutnya. Berjalan tanpa tujuan, bahkan konsep waktu menjadi kabur, bahkan Xiaoyan pernah meragukan apakah ini adalah jalan untuk memasuki reinkarnasi tingkat ke-8. Saya tidak tahu berapa lama, dan lautan putih bersih tak berujung muncul di depan mata. Lautan ini seperti lautan energi yang terdiri dari kekuatan ilahi, yang mengandung vitalitas dan misteri yang tak ada habisnya. Kekuatan semacam itu tampaknya persis seperti yang diinginkan dan dibutuhkannya. Mata hitam pekat Xiaoyan tiba-tiba merasakan perasaan yang berapi-api, seolah-olah dia bisa merasakannya dalam kegelapan. Selama dia melahap lautan energi ini, melangkah ke lapisan ke-8 akan menjadi hal yang biasa. Aku butuh kekuatanmu. Xiaoyan bergumam, tubuhnya tiba-tiba melesat di lautan energi. Boom! Dalam sekejap, Su Senchi, transformasi Dewa Naga, Fen Jue dan objek inti lainnya perlahan melayang di tengah lautan energi. Di tengah objek inti ini, tampaknya ada kelompok cahaya yang melonjak. Kelompok cahaya melonjak, dan setelah Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi hati berwarna darah seukuran telapak tangan. Hati berwarna darah, seolah-olah hal yang paling tidak dimiliki Xiaoyan, baru saja tiba dan perlahan mulai menyatu. Tubuh, jiwa, dan bahkan tulang dipupuk oleh hati yang murni untuk sementara waktu, dan itu sangat nyaman. Bahkan belenggu yang telah mengganggu Xiaoyan untuk melangkah ke tingkat reinkarnasi 8 kali lipat telah dipatahkan. Saat ini, dalam sekejap, situasinya berubah, dan seluruh tanah yang kacau menjadi gelisah, dan satu demi satu, kesengsaraan guntur besar yang cukup untuk menghancurkan dunia jatuh dari langit. Bencana reinkarnasi 8 kali lipat. Namun, bahkan jika itu adalah bencana reinkarnasi tingkat 8, di bawah sarana kuat Xiaoyan, mungkin hanya masalah waktu. Jalan tingkat 8 akan datang secara alami. Masalah penjara iblis kedua telah berakhir, tetapi akan membutuhkan banyak waktu bagi Xiaoyan dan yang lainnya untuk kembali. Bagaimanapun, bencana yang harus mereka lalui bukanlah masalah sederhana, dan dalam kehadiran Xiaoyan dan yang lainnya ketika penjara iblis kota kedua ditutup, banyak hal aneh terjadi di luar. Di dunia 1000 besar, tempat aneh di dunia manusia, kolam roh surgawi. Ini adalah daerah yang relatif tenang, dan ada urat spiritual yang disebut Pegunungan Tianling, yang menampung kekuatan besar yang disebut Tianling Zong. Kekuatan ini, yang telah diturunkan sejak zaman kuno, memiliki sejarah panjang dan fondasi kuat yang tidak boleh diremehkan. Pengendalinya adalah keberadaan yang menakutkan dengan kekuatan puncak reinkarnasi lapisan ke-7, dan juga memiliki banyak kekuatan prestise di seluruh dunia manusia. Pada saat ini, di inti Tianqi dari kekuatan ini, ada seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih. Orang tua itu tampak tua, tetapi sikapnya luar biasa energik. Selalu ada senyum tipis di wajahnya, yang penuh dengan senyum tak berujung. Misteri. Orang tua ini adalah master sekte dari sekte roh surgawi saat ini, leluhur roh surgawi. Selama Perang Dunia Pertama,
Sekte Roh Surgawi dan klan Xiao adalah salah satu kekuatan yang sangat bersahabat. Master Sekte. Tiba-tiba, di dekat kolam Tianling, sosok dengan ekspresi padat tiba-tiba muncul di sini, dan ada ekspresi bermartabat dalam kata-kata itu, jelas ada sesuatu yang sangat penting. Bagaimana Anda menyelidikinya? Leluhur Tianling bertanya, dengan perasaan mendesak yang tersirat. Kekuatan yang kuat tentu saja bisa ditukar dengan banyak keuntungan, tapi beberapa aturan relatif juga berlaku pada mereka, aturan yang dirumuskan oleh pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat. Kekuatannya lebih tinggi dari peringkat reinkarnasi lapisan kelima, dan sebagian besar, dia tidak dapat secara pribadi campur tangan dalam perselisihan perubahan pola di dunia seribu besar. Xiao Yan pergi ke pertemuan untuk membahas suatu tempat, tetapi di antara perwakilan pasukan kami, diam-diam bercampur dengan faksi di belakang layar, mencoba menggunakan ini untuk menarik Xiao Yan ke dunia neraka untuk ditekan, dan putra surga menuju oleh Huanggu Tiangong mencoba melenyapkannya sepenuhnya. Masalah menghidupkan kembali klan Xiao dengan kepastian mutlak. Penjaga yang muncul memiliki ekspresi serius, menjelaskan berita yang dengan susah payah dia tanyakan. Apa? Mendengar suara seperti itu, ledakan kemarahan yang tak terlihat tiba-tiba muncul di wajah damai leluhur Tianling. Karena keberadaan menakutkan dari orang-orang di belakang layar, untuk melestarikan garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan di belakang mereka, mereka tidak berani untuk langsung bergabung dengan Endless Flame Alliance. Mereka hanya merencanakan diskusi awal. Jika ada masalah yang merepotkan diselesaikan, mereka akan bergabung tanpa ragu-ragu. Hanya saja dia juga tahu bahwa jika ada yang tidak beres dengan keturunan terakhir klan Xiao, aku khawatir mantan sekutu klan Xiao ini akan kesulitan tidur di tangan pusat dunia manusia. Hal semacam itu situasinya jelas bukan apa yang ingin mereka lihat. Namun, Tuan Xiao Yu begitu kuat sehingga dia benar-benar membunuh putra surga. Bahkan di alam neraka, Fu Jun dan yang lainnya jatuh ke tangannya. Kemudian, penjaga itu perlahan menceritakan keseluruhan ceritanya. Keturunan keluarga Xiao memang layak. Leluhur Tianling, yang mengetahui seluk-beluk masalah ini, matanya sedikit berkedip, seolah sedang memikirkan sesuatu. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penjaga itu bertanya lagi, jelas dia juga memperhatikan bahwa orang-orang di belakang layar samar-samar tidak dapat duduk diam. Pasukan gabungan dari mantan sekutu klan Xiao juga merupakan kekuatan mengerikan yang mampu mengguncang pusat dunia manusia. Reorganisasi sekte, dan Master Sekte Jepang akan pergi ke alam api tanpa akhir dalam beberapa hari dan bergabung dengan aliansi api. Setelah berpikir sejenak, leluhur Tianling berkata dengan malas, dan tampaknya telah membuat keputusan besar. Sekarang misteri kejatuhan keluarga Xiao masih belum terpecahkan. Jika dia bergabung dengan Endless Flame Alliance dengan gegabah, itu pasti akan melawan seluruh dunia seribu besar, tetapi Xiao Yan telah tumbuh dewasa. Dunia, jika dia tidak bergabung saat ini, saya khawatir dia tidak akan dapat bergabung di masa depan. Inilah peluangnya jika Anda bertaruh dengan benar, semua orang akan senang, jika Anda kalah, Anda akan hancur dan jatuh ke dalam situasi malapetaka. Tapi Master Sekte, kamu tidak takut dengan orang-orang di belakang layar yang menghalangi? Kekuatan dan status para penjaga sangat menonjol di sekte, dan dia bahkan bertanya pada saat ini. Kebaikan wanita, saya telah mengambil keputusan tentang masalah ini, bersiaplah. Nenek moyang Tianling berpura-pura menjadi misterius dan tersenyum, hanya dia sendiri yang tahu kekuatan bertarung dan sifat berdarah seperti apa dari keluarga Xiao, dari mengagumkan. Ya, melihat urutan leluhur Tianling, meskipun penjaga itu bingung, dia hanya bisa mengangguk. Keduanya baru saja menyelesaikan percakapan mereka dan akan turun dan mengatur untuk memperbaiki kekuatan di dalam sekte, tetapi ada beberapa tamu tak diundang antara surga dan bumi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, seluruh kekosongan Tianlingqi bergetar hebat, dan sensasi kesemutan yang membuat kulit kepala mati rasa tiba-tiba menyebar di sini. Di langit, lingkaran napas guntur abu-abu mulai naik, dan di antara setiap naik dan turun, ternyata membawa gelombang kehancuran yang kuat. Kekuatan semacam itu, bahkan kekuatan leluhur Tianling, terasa palpitasi. Kekuatan guntur. Tidak benar. Nenek moyang Tianling menyipitkan matanya, dan gelombang kematian yang langka merasuki hatinya. Di langit, sekelompok guntur berkedip, dan seluruh dunia tampaknya terisolasi dari dunia luar oleh kekuatan gunturnya. 10.000 guntur bersorak dan meraung, dan tampaknya ada sosok yang menjulang melonjak di guntur, menjalankan beberapa kekuatan ilahi tertinggi yang melampaui dunia ini. Itu adalah Master Sekte Tianling Zong mendongak, matanya menyipit dengan keras, dan dia sepertinya melihat sosok anggun dan mempesona yang tersembunyi di balik guntur. Dia menari dalam guntur, dengan sosok anggun dan tarian yang tak tertandingi di dunia,
guntur abu-abu di sekitar tubuhnya menjadi lebih dan lebih intens, dan ada gelombang samar yang datang. Meskipun jaraknya sangat jauh, tetapi dengan kekuatan besar leluhur Tianling, Wei Wei benar-benar melihat penampilan sejati yang terakhir. Penguasa alam baru di tengah alam hantu, Guru Guntur. Tiba-tiba, leluhur Tianling berseru dan mengunci identitas wanita itu secara sekilas. Hanya mengapa orang ini di sini? Tuan Guntur, bukankah dia juga anggota dari aliansi api tak berujung? Jatuh. Bahkan jika itu dikenali oleh yang terakhir, Qian Ying tidak memiliki fluktuasi aneh. Pada wajah yang mulia dan elegan itu, busur berbahaya muncul, dan kemudian guntur abu-abu di sekitar tubuhnya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi yang sangat pucat. Jantung Guntur, tanpa sadar, diam-diam jatuh di daerah Tianqi. Tidak, melihat serangan yang menghancurkan seperti itu, leluhur Tianling mendengus dingin, dan itu benar-benar meledak secara langsung. Sangat disayangkan bahwa penghancuran diri yang disebabkan oleh kekuatan puncak reinkarnasi lapisan ketujuh yang terakhir tidak dapat menghentikan penyebaran guntur, dan aura kehancuran harus menyapu seluruh Tianlingqi secara langsung. Dalam sekejap mata, sekte roh surgawi yang besar dihancurkan dalam sekejap. Setelah melakukan semua ini, Qian Ying di atas langit membocorkan senyum sinis, dan segera mengeluarkan gulungan kuno kekuningan. Pada gulungan itu, ada banyak kata yang terukir, dan nama-nama ini tampaknya sesuai dengan beberapa kekuatan puncak di dunia saat ini. Dari atas ke bawah, kuburan suci mayat hidup, kuil kuno. Markas besar aliansi api tak berujung, wilayah api tak berujung. Tianlong, Difeng, hati-hati, jangan menginjak bunga-bunga ini. Pada saat ini, area api tak berujung masih mewarisi kemakmuran masa lalu. Mu Yingying pergi dengan Xiao Yan, Sun Er dan Cailin sibuk dengan reinkarnasi semua hari panjang pengumpulan informasi seperti laut dan klan naga. Yun Yun bertanggung jawab untuk menangani ukuran domain api tak berujung. Setelah berurusan dengan banyak hal yang membosankan, Yun Yun datang ke halaman belakang sendirian, perlahan menjalankan kekuatan di tubuhnya, seolah-olah dia memata-matai yang disebut Dewa Bunga. Di halaman belakang juga terdapat dunia laut bunga setinggi ratusan meter. Tempat ini diaspal oleh Yun Yun dengan kekuatan Dewa Bunga, telah menjadi tempat peristirahatan Yun Yun di hari biasa, yang sejalan dengan sifat acuh tak acuh Yun Yun. Tidak, kedua lelaki kecil, Tianlong dan Difeng, berlarian, tawa dan tawa kekanak-kanakan mereka sangat ceria. Setelah beberapa saat, Yun Yun perlahan membuka matanya dan menghela nafas pelan. Tampaknya mengandalkan kekuatannya saat ini dari peringkat reinkarnasi ke-6 untuk melihat segel Dewa Bunga, dia tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Untuk memata-matai jalan menuju istana dewa, tapi Yun Yun yakin bahwa Dewa Bunga ini segel adalah warisan kediaman Dewa Bunga Dewa. Masih belum ada cara untuk menemukan jalan sekarang, dan itu misterius. Nyonya, saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Tiba-tiba, kekosongan di lautan bunga sedikit menggeliat, dan sesosok hitam yang cerdik muncul. Penguntit, ini adalah pasukan rahasia yang telah direncanakan oleh keempat gundik secara diam-diam sejak bencana tak berujung di wilayah api. Jumlah keseluruhannya hanya beberapa lusin orang. Meskipun sebagian besar kekuatan mereka berada pada tingkat reinkarnasi, mereka lebih baik daripada kesetiaan, dan metode yang mereka kembangkan sebagian besar beberapa teknik siluman dan penyembunyian telah menjelajahi banyak informasi berharga untuk medan api tak berujung sepanjang hari. Ayo bicara. Tangan Giok Yun Yun berayun, menutupi tubuh keduanya. Hal semacam ini dirahasiakan dan secara alami tidak dapat diketahui orang luar. Salah satu kekuatan yang tidak yakin apakah akan bergabung dengan aliansi api tak berujung, sekte roh surgawi, telah menghilang. Penjaga itu berbicara dengan suara rendah. Jelas, informasi yang dia katakan sangat rahasia. Bahkan jika itu adalah agen intelijen luar angkasa, itu mungkin akan diklasifikasikan sebagai sangat rahasia. Hilang, hancur. Mereka yang berada di belakang layar yang memusuhi klan Xiao akhirnya tidak bisa menahan diri. Yun Yun bangkit, dan tiba-tiba ada pancaran kewaspadaan di matanya yang indah dan tenang. Klan Xiao dulunya memiliki sekutu yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dengan penurunan klan Xiao, banyak sekutu secara bertahap menjadi terasing. Sekte roh surgawi ini adalah salah satu dari 7 kekuatan kuat yang dibawa Xiao Yan ke tempat pertemuan. Kekuatan puncak peringkat reinkarnasi 7 kali lipat suserainya bisa sangat diremehkan untuk melenyapkan seluruh kekuatan. Saya khawatir kekuatan tangan hitam di belakang layar, setidaknya untuk mengatakan, harus menjadi peringkat reinkarnasi 8 kali lipat yang sebenarnya, atau bahkan lebih kuat. Tidak, Nyonya, dari penyelidikan kami, kekosongan telah rusak dan runtuh, dan seluruh kekosongan telah dihancurkan menjadi sampah. Hanya saja kami menemukan jejak kekuatan ini dari mana. Sambil berbicara, penjaga keluarkan kotak batu dari bawah jubah hitam. Ini
Yun Yun mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak batu dan membukanya dengan tenang, hanya untuk melihat busur abu-abu guntur tergeletak dengan tenang di dalamnya. Bahkan jika busur guntur ini tidak memiliki kekuatan ofensif saat ini, itu penuh dengan rasa keakraban yang kuat. Kekuatan guntur dari Master Guntur. Bagaimana mungkin? Tuan dan murid dari Guru Guntur tidak ada di dunia hantu. Mundur. Tiba-tiba, sentuhan kegelisahan perlahan masuk ke dalam hati Yun Yun. Hari ini, kekuatan aliansi api tak berujung hampir tidak dapat diperingkatkan di antara kekuatan puncak di dunia seribu besar, dan itu hampir hanya di tengah jika pada saat ini, ditemukan bahwa penghancuran sekte roh surgawi terkait dengan Endless Flame Alliance. Saya khawatir mereka yang berada di belakang layar akan melakukannya karena alasan ini, dia akan sepenuhnya menyerang Endless Flame Alliance. Aliansi api tak berujung hari ini belum menyelamatkan banyak senior di lautan reinkarnasi, dan klan naga dan dunia bawah belum diselamatkan. Jika pada saat ini, itu mungkin bencana nyata. Aku tahu tentang ini ingat, jangan menyebutkannya kepada siapapun selain aku. Setelah beberapa saat, Yun Yunyu mengepalkan tangannya erat-erat dan memadamkan busur petir. Selalu ada pikiran di benaknya, dikelilingi oleh kegelisahan. Hal ini, Yun Yun tahu itu palsu, tapi dia sangat cemas. Apa yang dibutuhkan orang-orang di belakang layar hanyalah alasan yang masuk akal. Ya, bawahan pensiun. Penguntit itu perlahan pergi, di sini juga tenang. Masih sedikit untuk menjadi sukses, jangan biarkan apapun terjadi pada saat ini. Yun Yun memandang dunia bunga dan tidak bisa menahan diri untuk berdoa perlahan. Di penjara iblis kota kedua, kekuatan suci brilian yang tak terbatas tersebar di mana-mana, dan di seluruh kehampaan, ada dua sosok lagi dari udara tipis saat ini. Mu Yingying dan Yao Ji. Senior, terima kasih banyak. Saat dia berbicara, Mu Yingying benar-benar membungkuk dan melakukan etiket standar. Dengan peningkatan senjata ilahi dan kekuatan segel reinkarnasi, peringkatnya telah melonjak ke peringkat reinkarnasi ke-6. Melihat Yao Ji di depan saya tiba-tiba menemukan bahwa penampilan dan postur yang terakhir telah mengalami perubahan yang mengejutkan dari sebelumnya. Tubuh ramping dan ramping, rambut ungu aneh jatuh secara vertikal seperti galaksi, dan pada gaun ungu, ada pola indah yang tak ada habisnya, polanya sedikit berkedip, dan bahkan dipenuhi dengan gelombang suci yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh sosok itu tampak luar biasa kuat. Kecantikan dan penampilan Mu Yingying sudah dalam keadaan cantik, tetapi ketika menghadapi Yao Ji, dia juga sedikit lebih rendah. Sengkin telah terintegrasi ke dalam tubuhmu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi ingat bahwa kamu perlu berlatih lebih banyak, dengan kekuatanmu, itu sudah cukup untuk meledak menjadi kekuatan hebat yang bagus. Tidak berguna bagiku, hak aku akan memberikannya padamu. Saat dia berbicara, bulu mata panjang Yao Ji berkedip, dan gulungan penuh cahaya ungu mengalir ke tangan Mu Yingying. Terima kasih. Dunia memanggilku Bunda Maria. Jika kamu tidak membenciku, maka aku akan menjadi putriku di masa depan. Yao Ibu, melihat bahwa dia benar-benar tidak berdaya, dia jatuh ke pelukannya seperti anak kecil. Di Mu Yingying, Yao Ji juga tersenyum perlahan. Gadis ini, baik dalam hidup atau pengalaman, terlalu mirip dengan dirinya sendiri. Pendekatan ini hanyalah keegoisan Yao Ji, bagaimanapun juga, itu dengan Raja Suci ketika mereka bersama, keduanya tidak memiliki anak. Boom! Dalam sekejap, penjara penindasan iblis mengguncang kehampaan, guntur yang menggelegar meraung rendah dan mengguncang dunia, dan dua napas besar perlahan terbangun. Apakah retret berhasil? Tingkat reinkarnasi tingkat 8, tingkat reinkarnasi tingkat 6, tidak buruk. Bangunkan pembangkit tenaga listrik yang tidur di lautan reinkarnasi nanti, dan Anda akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pusat dunia manusia dan selamatkan klan Xiao. Melihat dua sosok di depannya, Yao Ji tertawa pelan. Ayo pergi, sudah waktunya untuk kembali. Sepertinya ada banyak perubahan di dunia ini. Tentu saja, masih ada beberapa hal penting yang menunggu kita. Tentu saja, mereka yang berada di belakang layar akan memilikinya untuk membayar harga yang mahal. Beberapa orang tersenyum tulus, meninggalkan penjara penindas iblis, dan setelah menyampaikan beberapa berita kepada keluarga peri api, mereka langsung menuju wilayah api tak berujung. Jelas, tindakan selanjutnya harus mempercepat waktu. Di dunia gelap di dunia manusia, pada saat ini, sosok putih bermandikan cahaya api tiba-tiba membuka matanya yang tertutup, dan tampaknya ada beberapa fluktuasi kuno yang tidak jelas di mata itu. Setelah itu, raungan yang menusuk hati bergema di langit. Yao Ji tidak mati. Domain api tak berujung. Wilayah api tak berujung yang makmur telah memprovokasi banyak makhluk di dunia besar untuk mencoba bergabung dengannya. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari sedikit tempat aman di bawah bencana hari ini. Penduduk asli di wilayah api tak berujung juga percaya pada Xiaoyan,
dan mereka membangun patung Xiao Yan di benua masing-masing untuk memujanya. Jika Anda ingin menyembah Tuan Xiao Yu, pergilah ke Aula Yanlun di depan. Ini adalah area terlarang di belakang, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Di markas wilayah api tak berujung, seorang lelaki tua yang tampak biasa-biasa saja, yang menyapu pintu, melihat ke aula. Dari waktu ke waktu, sosok mencurigakan dengan tatapan tergesa-gesa masuk dan keluar, dan tidak bisa menahan diri untuk memarahi. Orang ini terlihat biasa-biasa saja, tetapi dia selalu membuat dirinya merasa aneh. Hei, maafkan aku senior tua, karena Tuan Xiao Yu sangat kuat. Tidakkah kamu ingin melihat lebih banyak tentang kehidupan dan perbuatan Tuan Xiao Yu dan belajar darinya? Pria berwajah kurus itu memandangi patung itu. Xiao Yan di aula dan menoleh ke arah pintu. Pria tua itu tertawa. Ngomong-ngomong, senior, apakah kamu punya cerita lagi tentang Tuan Xiao Yu? Aku ingin melihat dan mempelajarinya dengan baik. Ayo pergi, ini adalah area terlarang, bukan untuk dimasuki orang biasa. Buku cerita Lord Xiao Yu, pavilion buku tak berujung. Aku akan membawamu ke sana. Hei, terima kasih. Saat dia berbicara, sebuah cermin terang keluar dari lengan pria itu, yang sepertinya menyerap beberapa kekuatan, dan kekuatan itu, sepertinya memenuhi cermin. Sayang sekali itu hanya diisi dengan jejak sekarang. Saat keduanya berjalan, beberapa pikiran buruk berkelebat di hati mereka, sepertinya identitas kedua orang ini, atau kekuatan yang mereka miliki di tubuh mereka, bukanlah orang biasa. Markas besar domain api tak berujung. Saya telah melihat senior Yao Ji. Di aula nyonya, 4 nyonya, Tuan dan murid Xiao Yan dan Yao Ji, total 7 orang berkumpul di sini. Setelah penjara penindas iblis berakhir, keberadaan Yao Ji tidak mengganggu terlalu banyak orang kuat, bagaimanapun juga, dia harus waspada terhadap orang misterius itu. Tidak masalah. Melihat keempat wanita di depan mereka tidak tertandingi dalam penampilan mereka sendiri, ledakan kejutan tiba-tiba muncul di mata indah Yao Ji. Xiao Yan ini tampaknya tidak hanya luar biasa dalam bakat dan kekuatan, tetapi bahkan karakternya yang sombong, juga jauh lebih kuat daripada orang-orang biasa dari klan Xiao. Senior sudah pergi, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di antara 4 wanita, Kailin adalah yang paling peduli dengan masalah ini. Perbaiki dulu sedikit lalu pergi ke lautan reinkarnasi untuk membangunkan pembangkit tenaga listrik kuno yang telah tidur lama. Pada saat itu, Endless Flame Alliance memiliki kekuatan untuk campur tangan dalam situasi puncak dunia 1000 besar selanjutnya. Saya khawatir itu adalah klan naga, atau ini masalah dunia bawah. Ekspresi Yao Ji sedikit serius, dan jelas bahwa itu bukan tugas yang mudah untuk mengembalikan ke puncak kekuatan peringkat reinkarnasi kuasi 9. Ngomong-ngomong, senior, apa sebenarnya yang perlu dilakukan pada tahap kedua dari perbaikan penguasa eksekusi dewa? Xiao Yan mengangguk tanpa suara. Apa yang Yao Ji katakan tentu saja merupakan solusi terbaik yang telah mereka negosiasikan sejauh ini. Namun, Xiao Yan masih memiliki banyak kekhawatiran tentang senjata ilahi, penguasa ilahi. Dia hanya bisa bertanya dengan keras. Bagaimanapun, benda ini adalah salah satu kartu asnya hari ini. Yao Ji memiliki status khusus, jadi saya khawatir dia akan mengetahui beberapa metode yang layak. Pemulihan penguasa para dewa, saya telah mendengar Raja Suci menyebutkannya secara kebetulan. Premis dari restorasi adalah bahwa pembangkit tenaga listrik nyata dari reinkarnasi 9 kali lipat dapat dilakukan. Yao Ji mengingat untuk sementara waktu, dan kemudian dengan sungguh-sungguh mengumumkan berita itu. Sepertinya kita masih harus menemukan kuali dewa api terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 9 lapis yang sebenarnya di seluruh dunia 1000 besar, saya khawatir hanya kerajaan malaikat yang dimiliki oleh pusat dunia manusia, dan domain api tak berujung dan posisi mereka berada di sisi yang berlawanan pemulihan penguasa dewa. Saya khawatir itu hanya bisa berakhir sementara. Apakah kuali dewa api itu kekuatan yang bagus untukmu? Pergi, pasti ada beberapa hal yang tidak jelas menunggumu di suatu tempat. Yao Ji tersenyum dan berkata sepertinya tahu sesuatu tentang kuali dewa api, berita. Pergi, kami akan mengurusnya di sini, ketika kamu kembali, kamu dapat pergi ke Laut Samsara. Keempat gadis itu melihat kebingungan di mata Xiao Yan, dan buru-buru berbicara dengan lembut. Para nabi akan memberitahu tentang persiapan pemimpin masing-masing untuk laut reinkarnasi, dan tunggu aku kembali. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan diam-diam meninggalkan wilayah api tanpa akhir. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan orang lain pergi bersamanya. Hei, Tuan, kau orang tua harus tinggal di wilayah api tak berujung. Kecuali beberapa dari kita, tidak ada yang tahu kedatanganmu. Saat Xiao Yan pergi,
Xiao Yi juga berkata dengan senyum rajin. Untuk sementara waktu, keempat putri dan tuan dan murid Yaoji perlahan membahas situasi saat ini dan klan alien jahat yang telah dalam keadaan tenang. Di luar alam, tanah gelap dan mati dari 10.000 hantu. Tuan Suci, tentara kami telah dikumpulkan. Roh jahat hitam itu tetap ada di dunia ini, dan roh jahat itu membubung ke langit, membuat orang-orang bergidik. Meskipun Perang Dunia Kedua telah dimulai, kita diam-diam mengumpulkan kekuatan di luar dunia, dan aku tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang di pusat dunia manusia itu tidak bisa duduk diam dan menyerang kita terlebih dahulu. Kali ini, mari kita nyatakan perang sepenuhnya. Dewa jahat kedua, dewa jahat ketiga, patuhi perintah. Bawahanku ada di sini. Suruh kalian berdua menyerang Dakiangong. Sisanya milik kami, bergabunglah dengan kami untuk menyerang Laut Samsara. Ya, suara iblis agung yang perkasa bergema di seluruh dunia, dan kekuatan di sini penuh dengan kekuatan yang tak tertandingi. Guru suci Dewali di kota pertama setan, Fa masih ditekan oleh malaikat Queen sebelumnya. Kota pertama setan akan pergi cepat atau lambat. Reinkarnasi laut adalah besar penting, dan kita harus memimpin dalam menghancurkan pembangkit tenaga listrik yang menghuninya. Begitu mereka dihidupkan kembali, kecepatan pemerintahan asing kita atas dunia yang luas akan menjadi sangat lambat. Serang. Suara surga dan bumi yang kuat menyapu, dan pasukan hitam dibagi menjadi beberapa bagian. Tim 10 untai bergerak menuju dunia 1000 besar dengan mengesankan. Dan dengan melonjaknya bayangan jahat ini, ada beberapa suara kecil yang keluar dari beberapa tempat inti dari suku jahat di luar wilayah tersebut. Pertama, hal-hal yang Anda minta saya untuk selidiki sudah di depan mata. Bicaralah. Penguasa dunia di pusat dunia manusia tampaknya merencanakan sesuatu dengan kerajaan malaikat. Orang ini selalu telah begitu angker, hal ini berakhir. Kamu mulai menyerang dunia bawah, fluktuasi baru-baru ini di dunia bawah tampaknya menjadi sedikit tidak biasa. The Powerhouses tidur di laut reinkarnasi hanya andalan beberapa dunia besar dan di dunia bawah, itu cukup untuk mengancam keberadaan di luar wilayah kita, mengerti? Pertama, darah keluarga Xiao masih ada di pusat dunia manusia, dan master dunia dari dunia manusia pasti tidak akan membuat kesalahan. Dia mencoba melenyapkan Xiao. Klan dan yang lainnya pasti sudah membuat rencana yang pasti. Mengapa kamu begitu tidak sabar? Yang saya butuhkan bukanlah kebetulan, mungkin, yang saya butuhkan adalah pemahaman yang lengkap situasi selama Perang Dunia Pertama. Saya tidak ingin muncul untuk kedua kalinya, apakah Anda mengerti? Tapi banyak Seon di Saint Rache sudah sedikit tidak puas dengan tindakanmu. Jika kamu tidak setuju, bunuh mereka. Perang Dunia Kedua adalah kesempatan terakhir kita. Dan jangan lupakan itu. Tidak peduli seberapa kuat keluhan antara pusat dunia manusia dan klan Xiao, ketika berhadapan dengan pasukan jahat kita, mereka akan berbagi kebencian yang sama. Di bawah sarang, tidak ada telur. Ya, salah satu wilayah dunia manusia, Tianwaitian, terdaftar sebagai tempat terlarang oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika ada banyak Seon di seluruh dunia 1000 besar, hanya sedikit orang yang tahu lokasi spesifiknya. Menurut catatan kuno dunia 1000 besar, sejauh ini, tidak ada yang bisa pergi dengan selamat setelah masuk ke sini, apakah itu secara kebetulan atau sengaja masuk ke sini bahkan jika kekuatan yang terakhir telah mencapai dunia ini, puncak, hasil akhirnya tidak lain adalah jatuh. Ini adalah jadi yang membuat banyak pria kuat di dunia merasa takut, dan bahayanya tampaknya lebih tinggi daripada iblis kota pertama. Xiao Yan sendirian, dengan bantuan sarana spasial jarak jauh Yaoji, dan dengan bantuan koordinat spesifik langit dan langit luar di tubuhnya, dia tiba-tiba menyapu ke ruang kuali Dewa Api. Kuali Yanshen dipuji oleh 1000 besar dunia sebagai artefak ilahi dari 7 alam, karena itu adalah satu-satunya artefak ilahi yang diakui oleh 7 alam. Keagungan dan pencapaian besarnya dihormati oleh banyak makhluk, tetapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya, asal, dan pendiri. Ketika Xiao Yan mendekati bagian dari langit dan bumi ini, selalu ada suara samar di tubuhnya yang memanggilnya. Itu adalah suara samar dari kedalaman tubuh Fen Jue, dan sepertinya itu memandu arah Xiao Yan. Mungkinkah ada hubungan yang tidak jelas antara kuali Dewa Api ini dan Fen Jue? Di lorong gelap, Xiao Yan bergerak cepat, dan untuk sementara dia hanya bisa menahan tebakan di benaknya dan bergerak menuju tujuannya, sibuk. Ketika kegelapan tak berujung memudar dari matanya, pemandangan di depan Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan dunia kematian muncul di depannya. Dunia ini tersapu oleh api, dan di sekelilingnya ada jejak pucat api yang menyala-nyala. Bahkan sekilas, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa pusing. Yang lebih mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa seluruh gambaran dunia kematian seperti itu adalah pegunungan primitif yang menakutkan.
Seluruh tubuh pegunungan asli penuh dengan warna putih, dan bahkan pohon-pohon yang seharusnya subur dan hijau, sebenarnya samar-samar memancarkan krisis yang luar biasa hebat. Ekspresi Xiaoyan serius, kecepatannya meroket, dan dia berkedip di pegunungan primitif seperti awan dan air, mencari posisi kuali Dewa Api. Bahkan jika aura di sini berbahaya, perlu untuk menemukan lokasi kuali Dewa Api sesegera mungkin, dan tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Xiaoyan tahu bahwa informasinya tentang Yan Shending hanya tahu lokasi ruang ini, dan untuk lokasi spesifik artefak ilahi, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Di atas pegunungan primitif ini, ada bahaya yang tidak diketahui di mana-mana. Jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama, bahkan kekuatan Xiaoyan saat ini akan merasakan krisis yang sangat serius. Tidak lama kemudian, dengan kekuatan jiwa yang besar dan api suci, dia perlahan-lahan datang ke sudut pegunungan yang relatif sempit dan gelap. Tempat ini dikelilingi oleh pohon-pohon putih yang tak terhitung jumlahnya, dan tersembunyi. Jika bukan karena rasa kuali Dewa Api Sengyan, saya khawatir Xiaoyan akan sangat mudah tersesat di sini, apalagi menemukan daerah aneh ini. Ketika saya datang ke sudut dan melihat ke bawah, cahaya redup sangat dingin. Melihat sekeliling, tampaknya menjadi lembah yang gelap dan dalam di bawah, tetapi setelah harus menonton sebentar, ekspresi ngeri tiba-tiba muncul di mata Xiaoyan, dan ekspresinya langsung menjadi aneh. Sepertinya panggilan yang berasal dari Fen Jue ditransmisikan dari lembah yang dalam di bawah. Turun dan lihatlah, jika kamu tidak bisa melakukannya, pergi dulu. Setelah ragu-ragu sebentar, nyala api 9 warna bergulung-gulung di sekitar tubuh Xiaoyan, dan aura reinkarnasi yang agung muncul di sampingnya, tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia jatuh ke lembah yang dalam di bawah. Lembah yang dalam ini sangat aneh. Dengan persepsi jiwa Xiaoyan yang meresap, mustahil untuk mendeteksi misterinya. Tidak peduli kekuatan apa yang ditampilkan Xiaoyan, itu akan ditelan oleh lembah yang dalam. Kecepatan turunnya Xiaoyan sangat lambat, pada saat ia turun, Xiaoyan hanya merasa seluruh tubuhnya ditelan oleh kekuatan aneh, dan ia jatuh ke daerah asing lagi. Lingkungan lembah yang dalam gelap gulita, bahkan jika itu adalah nyala api suci 9 warna, pancaran yang dilepaskan di sini sama lemahnya dengan pancaran kunang-kunang, dan akan benar-benar padam kapan saja. Sama seperti Xiaoyan bingung, embusan angin tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, banyak binatang aneh dengan bentuknya muncul dari udara tipis. Fluktuasi pada binatang ini misterius dan membingungkan, ke dalam hati. Air mata. Binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya bersenandung dan meraung, tatapan berdarah dan serakah mereka langsung tertuju pada Xiaoyan, seolah-olah mereka gembira ketika melihat makanan mereka sendiri. Pergi. Xiaoyan bingung untuk sementara waktu, tekanannya meningkat pesat, dia hanya bisa mendengus dingin, kekuatan destruktif dari peringkat reinkarnasi ke-8 menyebar, dan baru kemudian makhluk asing ini nyaris tidak terguncang kembali. Di antara kekuatan penghancur, tidak ada kekurangan kekuatan api suci dan kekuatan jiwa yang besar, tampaknya mengandalkan efek dari dua kekuatan, makhluk asing ini telah ditolak. Menekan kebingungan di hatinya, tubuh Xiaoyan perlahan jatuh, dan beberapa menit kemudian dia mencapai dasar lembah. Tempat ini hanyalah jadi yang seharusnya tidak ada di dunia. Semburan warna putih di tanah di dasar lembah sangat menakutkan, dan ada tulang dan puing-puing yang suram di mana-mana. Udara di sekitarnya samar-samar mengungkapkan kejahatan yang ganas dan menyeramkan, dan seluruh ruang terlihat jahat. Mustahil untuk bergerak, ini penghalang luar angkasa. Tidak, ini bukan penghalang ruang biasa. Di dasar lembah yang tidak berwarna dan transparan di depannya, sepertinya ada beberapa kekuatan di luar kognisi Xiaoyan untuk mengisolasinya. Buka, menghalangi gerakan Xiaoyan. Api, puff. Dia memanggil api dan melemparkannya ke penghalang ruang yang tidak berwarna dan transparan. Nyala api itu langsung diuapkan olehnya dan berubah menjadi ketiadaan. Dengan kekuatan ilahi tertinggi dari peringkat reinkarnasi 8 kali lipat Xiaoyan sekarang, dikombinasikan dengan api dari api suci 9 warna, kekuatan yang begitu agung, bahkan menghadapi pembangkit tenaga listrik puncak peringkat reinkarnasi lapis ke-8, dia masih berada di bawah lembah dunia dengan mudah dihancurkan oleh penghalang ruang misterius. Kecemasan dan keputusasaan perlahan muncul dari benak Xiaoyan. Sebuah tekanan besar tiba-tiba menyebar dari segala arah, dan ada jejak samar menghancurkan dan merobek Xiaoyan. Kekuatan semacam ini tidak dapat dilawan, tampaknya seluruh tubuh Xiaoyan tidak punya pilihan selain menunggu kehancuran dengan tenang. Bas! Dalam sekejap, cincin Kaisar Yan meledak, dan tepat setelah itu muncul, dia memotong lengan Xiaoyan hingga terbuka dengan darah. Darah, sedikit demi sedikit, menetes ke dunia bawah lembah yang gelap ini, darah,
dan bahkan fluktuasi khusus, hanya membuat kegelisahan suram Xiao Yan menghilang di sini. Kaisar Yanring, ini adalah sesuatu dari Raja Suci. Menekan banyak pertanyaan di hatinya, Xiao Yan tidak bergerak, menoleh dan melihat sekeliling, penglihatannya sangat kabur, dan dia hanya bisa melihat misteri yang tak terhitung jumlahnya, dan bayangan jahat muncul di dasar lembah. Hanya beberapa menit setelah krisis terangkat, sinar cahaya berwarna darah bergetar tiba-tiba, seolah-olah di bawah tekanan yang mengerikan. Apa yang terjadi di sini? Xiao Yan sedikit tergerak oleh banyak teka-teki. Apakah ini benar-benar tempat di mana Flame God Cauldron disimpan? Mengapa begitu banyak tindakan defensif? Selain itu, di antara tumpukan kerangka di sekitarnya, bahkan ada aura menakutkan samar yang membuat Xiao Yan merasa tergerak. Sekuat keberadaan semacam itu telah jatuh di sini, hanya mengandalkan kekuatan kasar, saya khawatir jalan buntu seperti itu tidak dapat diselesaikan. Di lembah yang dalam, ada banyak bahaya. Bahkan kekuatan Xiao Yan saat ini sedikit rumit, tetapi ada intuisi samar di dalam hatinya yang mengatakan pada dirinya sendiri bahwa pertarungan di sini tampaknya direncanakan dengan hati-hati oleh seseorang di sini, seolah-olah menjaga beberapa rahasia yang tidak diketahui secara umum. Satu krisis demi satu. Merasakan keanehan di lembah yang dalam, kulit Xiao Yan menjadi tenang, dan iblis di tubuhnya, kekuatan penguasa yang membunuh dewa, dan kekuatan lain mulai berkedip sedikit demi sedikit. Di tempat yang sangat berbahaya seperti itu, Xiao Yan tidak berani keberatan. Lagi pula, jika dia tidak hati-hati, meskipun dia tidak akan jatuh di sini, dia akan tinggal di sini selamanya. Dengan bantuan cahaya api lemah Seng Yan, Xiao Yan bergerak hati-hati di lembah yang dalam. Kaisar Yanring dan kekuatan darahnya sendiri perlahan-lahan mengelilinginya, seolah-olah mereka menghalangi pendekatan aura aneh itu. Ini formasi. Setelah beberapa saat, Xiao Yan samar-samar melihat area berbatu yang sedikit terangkat di depannya. Setelah diperiksa lebih dekat, sepertinya itu adalah formasi. Ada keheningan yang mati di sekitar formasi, dan tidak ada kehidupan, tetapi di daerah yang dikelilingi oleh formasi, ada gua yang gelap seperti gua dari sana, rasa panggilan yang panas terus mengalir. Dengan tebakan ini di dalam hatinya, banyak kekuatan di tubuh Xiao Yan tiba-tiba mendidih. Berjalan dengan hati-hati, tidak sulit untuk menemukan bahwa ini adalah formasi seperti segitiga dengan jangkauan sekitar puluhan meter. Tiga sudut tajam dari formasi segitiga tampaknya memiliki cakram misterius yang muncul dari masing-masing. Tidak ada apa-apa di dis, tetapi dengan persepsi tajam Xiao Yan, dia samar-samar merasa bahwa pengaturan pada dis itu aneh, dan sepertinya digunakan untuk menahan sesuatu. Hal semacam itu, saya khawatir itu memasuki gua, kuncinya. Air mata. Pada saat Xiao Yan ragu-ragu, di lembah gelap di sekelilingnya, tampaknya ada beberapa binatang buas yang dibangunkan oleh Xiao Yan, dan aura mengerikan yang cukup untuk mengguncang Xiao Yan perlahan memenuhi udara. Dan dari jejak bayangan itu, saya khawatir ada lebih dari satu ujung. Boom. Kekuatan api suci. Darah klan Xiao. Kekuatan pembakaran Jue. Matanya berubah. Dan Xiao Yan berteriak bersamaan saat menggabungkan kekuatan di tubuhnya. Tiga kelompok kekuatan melintas di tubuhnya, ternyata isi tiga cakram dalam sekejap. Dalam sekejap, sinar cahaya yang menyilaukan menyinari dunia dasar lembah ini. Pada saat ini, semua aura krisis di lembah yang dalam tampak menghilang dalam sekejap. Melihat sekeliling, jadi macam apa yang ada di sini tata letak seluruh lembah yang dalam sangat ketat, dan tiba-tiba memiliki efek yang sama dengan aula leluhur klan Xiao mereka. Lembah yang dalam di sini sebenarnya ada fluktuasi samar dari asal yang sama dari klan Xiao. Gerbang surga terbuka. Tiba-tiba, sebuah bisikan kuno yang tampaknya telah bertahan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba muncul dari formasi aneh di depannya. Semburan cahaya bersinar berkedip, dan Xiao Yan dengan mudah ditelan ke dalamnya. Adapun aura makhluk aneh bercokol di tempat ini, saat mereka mengikuti Xiao Yan ke dalam gua, mereka dimusnahkan oleh kekuatan formasi dan menghilang, menjadi abu. Aku sudah menunggu reinkarnasimu selama 100 kehidupan, dan akhirnya aku menunggumu, keturunan dari klan Xiao. Dan ketika Xiao Yan masuk ke dalam gua, nada rendah keruh yang bertahan lama sebenarnya perlahan-lahan, menghilang ke lembah yang dalam dengan suara ini hilangnya semua kekuatan yang tersisa di seluruh lembah yang dalam juga benar-benar menghilang. Tampaknya tidak peduli seberapa kuatnya, di bawah kekuatan semacam ini, hanya ada akhir yang menyedihkan kekuatan suci yang luar biasa yang diisi oleh suara ini terlalu menakutkan. Tanpa kekuatan kegelapan dan perlindungan menakutkan dari kekuatan mengerikan, lembah yang dalam di sini tidak berbeda dengan lembah biasa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa lembah dipenuhi dengan mayat dan puing yang tak terhitung jumlahnya, termasuk jejak manusia dan naga dan burung phoenix.
Ada banyak bahaya di area kehidupan yang terbatas, tetapi peluang yang penuh dengan mereka cukup untuk membuat banyak orang kuat cemburu. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak seberuntung Xiao Yan. Ini, setelah bergegas ke dalam gua, Xiao Yan merasakan dunia berputar untuk beberapa saat, dan kemudian dia terjun ke dunia putih bersih. Dunia ini seperti ilusi, dan bahkan tidak ada jejak energi langit dan bumi di sekitarnya. Pada pandangan pertama, keagungan roh kuno tetap ada di hati Xiao Yan, dan dia menakjubkan. Di dunia di depannya, hanya ada raksasa gelap dengan puluhan ribu kaki di depan Xiao Yan. Raksasa ini menutupi matahari dan tampaknya tidak dapat mendeteksi wajah sebenarnya dari yang terakhir dengan penglihatan dan persepsi, tetapi Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa di atas raksasa ini, ada suara yang membuat Dianji berdengung gelombang kuno. Fluktuasi yang tidak jelas seperti itu seperti menemukan tuan mereka yang telah lama hilang. Kaisar Yanring tidak memiliki artefak, tetapi pada saat ini, itu seperti naluri, perlahan-lahan mendorong tubuh Xiao Yan. Seperti itu, jelas bahwa dia ingin Xiao Yan memanjat langit dan mencapai akhir. Ayo pergi. Melihat ini, Xiao Yan tertegun sejenak, dan kemudian dia menjilat lidahnya yang kering, dan api yang langka akhirnya muncul di matanya. Fen Jue, kuali Dewa Api, bahkan di Yan Jie, Raja Suci, sepertinya ada hubungan misterius antara keempatnya. Di penjara dalam kehampaan aku tidak bisa menggunakan kekuatan terbang apapun. Bisakah aku hanya berjalan dengan berjalan kaki? Berjalan. Perlahan, aku merasakan aura yang seharusnya bukan milik dunia ini, memenjarakan semua yang ada di sini. Tampaknya di dunia yang aneh di sini, Anda hanya bisa bertindak sesuai dengan aturan nafas ini. Retakan. Tanpa ragu-ragu, Xiao Yan melangkah maju dan naik langsung di sepanjang tepi raksasa. Lengannya menggenggam raksasa itu dengan erat, dan pergelangan kakinya sama kuatnya di atasnya, mengerahkan sedikit kekuatan, meskipun kecepatannya sangat lambat, tetapi ia mampu memanjat ke ujung sedikit demi sedikit. Meskipun penampilan dan kecepatannya sangat memalukan, ketika tubuhnya melekat pada raksasa ini, api suci 9 warna, Susenki, dan bahkan Fen Jue di tubuh Xiao Yan menjadi sangat sunyi seolah-olah kekuatan mereka terisolasi dan disegel sementara. Oleh itu, yang bisa aku andalkan sekarang hanyalah kekuatan fisikku sendiri dan kekuatan transformasi Dewa Naga. Setelah bergerak beberapa saat dan menyentuh jarak puluhan meter, hati Xiao Yan sedikit dingin oleh sentuhan dingin di sekitarnya. Tampaknya inti dari raksasa ini adalah alat besi perunggu. Apalagi Xiao Yan merasa benda ini sepertinya menyerap kekuatan di tubuhnya. Tanpa menunggu Xiao Yan menyadarinya, di celah antara tubuh dan raksasa itu, sebuah pola gelap tiba-tiba mulai berkedip. Garis hitam pekat awalnya kusam dan kusam, tetapi dengan kontak Xiao Yan, tampaknya ada beberapa gambar yang berkedip di garis saat ini. Tubuh bergetar untuk sementara waktu, dan nyala cian tiba-tiba terpisah dari tubuh Xiao Yan, dan segera berubah menjadi batang kayu yang dikelilingi oleh api cian, yang ternyata langsung cocok dengan pola hitam pekat ini. Ini adalah kuali Dewa Api. Melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, hati Xiao Yan tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan dan semangat juang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat baris pertama dipenuhi dengan nyala api ini, Xiao Yan juga samar-samar bisa menemukan bahwa tempat di mana dia baru saja memanjat memiliki makhluk suci yang agak kuno dan misterius yang perlahan berjalan. Apa yang keluar adalah kaki pilar batu berwarna perunggu. Menggabungkan penampilan kuali Yanshen yang dia gunakan sebelumnya, tidak sulit untuk ditebak, saya khawatir barusan, itu adalah salah satu dari beberapa tripod kuali Yanshen. Setelah mengetahui berita seperti itu, ledakan ekstasi muncul di hatinya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menekan kegelisahan, wajahnya tenang, dan dia diam-diam menekan kecepatan pendakiannya. Dengan semangat juangnya saat ini, dia melompati jalan ini. Kuali raksasa itu hanya masalah waktu, beberapa menit kemudian, ia melompat ke kejauhan lagi dan tiba di sisi pola hitam pekat kedua. Tiba-tiba, pemandangan yang sama perlahan muncul. Api kaki dipisahkan dari tubuh Xiao Yan lagi, dan segera mengalir ke garis-garis gelap di sekitarnya tanpa ragu-ragu, berubah menjadi pola suci kuno yang sangat kabur, yang berkedip-kedip. Selain itu, Xiao Yan bisa merasakan bahwa pemisahan ini tidak memiliki efek pada kekuatan dan api sucinya sendiri, sepertinya itu hanya aura api suci yang sangat lemah. Dengan injeksi 2 nyala api, raksasa purba yang sedingin es ini tampaknya perlahan-lahan mengungkapkan gambaran lengkapnya. Api suci ke-34, api iblis hati yang membara. Namun, pada saat ini, tidak ada api yang muncul di garis tubuh tripod, tetapi ada gerakan yang sangat besar, seolah-olah memanggil sesuatu. Alam iblis, tempat Raja Bulan Darah berada. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya menemukan artefak ilahi ini dan mulai mengaktifkan kuali Dewa Api.
Kalau begitu kursi ini akan membantumu. Lord Blood Moon menatap langit berbintang yang tak berujung, dengan kegembiraan yang intens di matanya niat mengalir keluar, mengandalkan beberapa jejak samar api suci di tubuh, seolah-olah mengetahui sesuatu. Telapak tangan tiba-tiba sedikit, api hitam gelap menyembur keluar dari tubuh, dan tiba-tiba melesat ke posisi kosong yang tak berujung. Tampaknya semua pengendali Saint Flame dapat dengan jelas merasakan hubungan yang lemah antara Saint Flame dan kuali Dewa Api. Jalan ke-33, berubah menjadi api iblis yang menghancurkan surga. Di wilayah api tak berujung, pertemuan selesai, 4 wanita dan yang lainnya berpisah, dan masing-masing duduk di kamar kerja mereka sendiri untuk bermeditasi. Api suci di Cailin tiba-tiba memiliki gerakan aneh, yang sepertinya berasal dari semacam api suci jiwa panggilan dari kedalaman. Apakah kamu sudah menemukan kuali Dewa Api? Sepertinya kekuatan 10 warnaku harus segera direalisasikan. Tangan batu giok itu terangkat, dan nyala api hijau pucat, seperti anak kecil yang ingin kembali ke rumah, menyapu kehampaan, dan menghilang di depan mata. Jalan 30 detik, Xian Feng Tianya. Xiao Yan, orang itu, kecepatannya sangat cepat. Sosok bayangan dengan santai mengetuk, dan bayangan naga api biru tua menyembur entah dari mana, menghilang di depannya seperti meteor dari bulan ke bulan. Orang ini adalah Chang Yue. Setelah dunia abadi hampir hancur, api suci ini juga jatuh ke tangannya. Hari ini, dia masih dalam perjalanan ke dunia hantu untuk menemukan Xiao Mu dan 10 istana Yama. Jalan ke-31, Xuan Leiyan dari reruntuhan yang kembali. Aku tidak percaya bahwa selain Raja Suci, masih ada orang kuat yang dapat menemukan kuali Dewa Api. Di tempat suci Buddha yang disebut Kuil Daleidin di dunia Buddhis, seorang biksu yang terbungkus kekuatan guntur tersenyum, telapak tangan digulung dan diikat, dan patung Buddha emas diaspal dengan api emas dan perak yang menyilaukan melintasi ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan menyapu ke beberapa tempat misterius. Kursus ke-30, Nyala Hidup dan Mati. Api ini awalnya dikendalikan oleh hakim hidup dan mati di neraka, tetapi setelah banyak pembangkit tenaga listrik di dunia neraka dihancurkan oleh Xiao Yan, nyala api ini dan segel reinkarnasi Xiao Lingshan juga jatuh ke tangan Mu Yingying. Nyala api 2 warna hitam dan putih mencerminkan seorang wanita yang pendiam, dan langkah lotus terbuka sedikit dan tiba-tiba menghilang. Jalan ke-29, mencari Jin Baoyan. Kekuatan ayah. Di pegunungan yang damai di dunia manusia, di benua Yunxia, seorang gadis muda langsing diam-diam tinggal di pegunungan. Ada ular 9 warna dan tikus putih perak kecil di sekelilingnya. Keduanya seperti anak-anak umumnya menyenangkan dan sangat bahagia. Setelah beberapa saat, wanita itu mengangkat tangannya sedikit, dan tikus putih perak tiba-tiba meraung ke langit, dan bayangan tikus energi yang terdiri dari api putih perak tertinggal di sini. Sepertinya perang yang sebenarnya akan segera dimulai, aku harus kembali dan menonton. 28. 8 api berlapis desolate. Salah satu tempat aneh di dunia manusia, inti dari 4 lautan dan 8 tandus. Pada saat ini, ada menara kuning kecil yang penuh dengan larangan kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan tampaknya ada seorang pria kekar di menara yang mundur. Seseorang memicu kuali Dewa Api. Apakah malapetaka akan datang? Selama pidato, nyala api misterius keluar dari menara berwarna mawar dan menyapu ke arah negeri panggilan. Jalan ke-27, menuntun jiwa ke api jahat. Sumber perubahan sebenarnya berasal dari inti domain jiwa Li alam hantu. Pada saat ini, ada 11 sosok dengan semangat tinggi yang berdiri di sini, dan pemimpin mereka bahkan lebih akrab dengan Xiao Yan. Tingkat pertumbuhan orang ini Xiao Yan membuat kita abadi merasa malu. Api gelap di telapak tangan Xiao Mu berdenyut perlahan, seolah-olah dia telah menerima pemanggilan besar. Xiao Mu, Xiao Zifan, dan bahkan Yama dari 10 aula, semua berkumpul di dunia hantu saat ini, menjaga pintu masuk ke dunia bawah. Ada perlindungan Raja Petir di sini, dan orang biasa tidak dapat mengetahui persisnya lokasi. Jalan ke-26, Api Peri Roh Murni. Di kuil kolam giok, seluruh tubuh Anggun dan Anggun Yaoling, yang diam-diam duduk di pengasingan di kolam giok, tiba-tiba membuka matanya yang indah, dan senyum tak berdaya tergantung di pipinya. Xiao Yan, tidak lama sebelum kita berpisah, dan kamu telah mencapai level ini. Saat berbicara, platform lotus virus perlahan naik dan menghilang ke dalam kehampaan. Yao Ling tahu bahwa Xiao Yan, apakah itu bakat atau keberanian, sama sekali bukan sesuatu yang ada di kolam, dan kesenjangan antara keduanya mungkin hanya akan semakin besar di masa depan. Jalan ke-25, Pluto Flame. Ini adalah dunia yang redup, tidak ada jejak cahaya di dunia, hanya ada napas dingin dan kematian yang tak ada habisnya. Pada saat ini, tiba-tiba ada cairan hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi di dunia, dan ternyata membentuk singgasana gelap dari udara tipis di dunia gelap.
Tidak ada apapun di singgasana, hanya jaket ganas yang bergoyang, yang tampaknya memiliki beberapa napas baik dan jahat berkedip. Yan Sending telah menemukan pemilik baru, apakah ini ujian? Dari induksi, tampaknya keturunan klan Xiao telah bernafas, hanya saja pria yang bersembunyi di kegelapan tidak terlalu takut pada kekuatan luar biasa dari Yan Sending. Mengapa? Beri dia benda suci seperti itu. Benda ini, apa yang dia lakukan untuk tujuannya? Siapa identitas aslinya? Sebuah suara samar jatuh dari tahta, dan suara bersahaja itu dipenuhi dengan fluktuasi kuat yang bersaing dengan langit dan bumi, kecuali Underworld Supreme Pluto yang misterius dan tak terduga, siapa lagi?